Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Ya, pegang perusahaan keluarga, menurut gua masih muda memimpin perusahaan keluarga. Dia punya banyak alasan untuk gak ada di bisnis ini, teman-teman. Tapi nanti kita akan dengerin kenapa dia ada di bisnis ini ya. Yang berikutnya, tahun 2013, Lid, dia itu udah kenal bisnis ini, Join Prudential. Tapi tahun 2017, dia memutuskan untuk full heart dan serius di bisnis Prudential. Dan ketika dia memutuskan serius, ini yang banyak berbeda dengan orang kebanyakan. Mulai saat itu, maka pencapaian demi pencapaian dalam bisnis insurance-nya, itu kayak air bah, Lid. Datang terus pencapaian. Menurut gua, ini orang bukan sekedar ngomong serius, tapi dia melakukan sesuatu. Nah, kita mau belajar banyak nih dari satu orang ini. Ada Sunday Punch-nya kah? Chains are broken, eyes are open. You're my freedom.
Mari teman-teman Legacy, kita sambut bareng-bareng, kita unmute mic-nya kita dan bilang welcome Edwin. Boleh kasih aplaus yang terbaik untuk Ko Edwin? Welcome, Ko Edwin. Welcome, Edwin. Thank you teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Ya pagi ya. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Luar biasa nih Ko Edwin nih. Dahsyat. Luar biasa, Yes. dahsyat. Luar Yes, biasa, yes, yes. dahsyat, yes. Yes. Oke. Sebelumnya saya thank you dulu ya buat Bro Edward yang udah ngundang saya hari ini. Thank you juga buat Owner teman-teman ya, Ko Andre dan Ciyoke atas kesempatannya saya boleh sharing-sharing ke teman-teman Legacy Inc ya hari ini ya. Nah teman-teman, apapun yang saya sharingkan hari ini, APBN ya teman-teman ya, ambil positif, buang negatif. Kalau sampai ada yang saya sampaikan kiranya kurang cocok sama apa yang teman-teman leader teman-teman sampaikan, berarti leader teman-teman yang benar ya. Nah, thank you juga semua tim IT, MC juga ya, Bro Rico dan juga Sis Lydia ya, thank you. Nah, dan juga buat co-host tanpa mereka ya udah pasti acara hari ini nggak bisa berjalan dengan lancar. Thank you ya guys. Gitu. Oke, saya mau masuk ke ini dulu ya, perkenalan ya, bentar, sharing dulu. Share screen dulu bentar. Oke, by the way suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas kok. Jelas ya. Oke, ya. Oke, ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya paling perkenalan singkat dulu ya. Kalau kata orang kan ya, nggak kenal maka nggak sayang ya. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Edwin ya. By the way, hari ini kita interaktif aja. Jadi kalau ada yang mau nanya, mau komen silahkan. Saya hargai semua pertanyaan dan komennya teman-teman ya. Nah, saya bentar kok, masih di next. Oke. Ya, saya lahir di Jakarta ya, 23 September 84 ya, teman-teman. Masih muda ya, teman-teman ya, masih imut-imut saat itu ya. Kalau hari ini udah lumayan senior kayaknya usianya. Ya. Nah, saya anak kedua dari 3 bersaudara, ya puji Tuhan saya lahir dari keluarga yang berkecukupan, ya apa yang kami butuhkan orang tua pasti bisa selalu sediakan ya. Hidup kami semua sekeluarga ya cukup enak, berkecukupan dan juga nyaman ya, teman-teman. Ya. Nah, cuman waktu mau masuk kuliah ini ada sedikit, saya singkat aja ya. Saya langsung masuk dari yang zaman-zaman kita mau udah lagi mau masuk kuliah ya. Nah, ini ya waktu pas lagi remaja begitu ya, maklum ya teman-teman ya, masih labil. Jadi ada perdebatan sama nyokap. Waktu itu saya nggak lulus SMA sebetulnya, nggak lulus SMA. Walaupun nggak lulus, tapi orang tua masih sayang ya, karena memang saya bukan yang nggak lulus karena nggak belajar atau gimana, tapi karena memang sengaja tidak meluluskan diri waktu itu ya. Saya nggak kepengen buat sekolah di tempat itulah intinya. Akhirnya saya rebel, saya nggak mau lanjutin gitu sekolahnya. Nah, tapi yang namanya orang tua ya pasti masih sayang sama anaknya. Akhirnya mama saya nanya maunya apa kata dia. Ya udah deh diturutin, kali ini maunya mau kuliah di mana, mau sekolah di mana kata dia. Saya bilang saya udah nggak mau sekolah deh. Saya bilang saya langsung kuliah aja. Kebetulan banyak teman-teman yang udah ke Kanada, ke Vancouver. Saya bilang saya mau ke sono aja deh gitu ya. Boleh nggak gitu kan? Saya mau langsung kuliah aja gitu. Nah terus gimana ijazahnya gimana nih gitu ya? Nah jadi selama 1 tahun saya persiapan, saya kuliah ambil TOEFL, ambil IELTS gitu ya. Sambil ngurus ijazah gitu ya, sambil ngurus ijazah SMA buat bisa kuliah ke Vancouver lah intinya. Nah, singkat cerita, waktu berangkat ya, tempat kuliah udah daftar, teman-teman ya. Bahkan teman-teman banyak yang udah stay duluan di sana. Saya coba kuliah kurang lebih 1 tahun, tapi ujung-ujungnya saya dideportasi paksa ya. Tapi deportasi bukan sama negaranya ya teman-teman nih ya. Saya dideportasi sama mama sendiri ya. Kenapa sih dideportasi sama nyokap sendiri? Karena ketahuan teman-teman. Ternyata saya nilainya semua hasil editan. Ternyata dikasih kesempatan belajar ke sono nggak benar-benar belajar ya. Jadi akhirnya kerjanya di sono cuma main doang gitu. Benar-benar kuliah itu cuma masuk hari pertama penerimaan mahasiswa baru ya, sama pas mau balik ke Jakarta, pas mau dipaksa nyokap pulang itu karena memang perlu ngambil bekas-bekas doang. Sisanya nggak datang teman-teman. Jadi sepanjang tahun cuma datang awal sama akhir pas mau pulang doang ke tempat kuliah gitu ya saat itu. Berasa udah kayak lagi online ya kuliahnya ya, nggak pernah datang gitu ya. Nah, jadi
di sana ya nggak ngapa-ngapain lah teman-teman, akhirnya kerjanya cuma main doang ya. Karena nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang bisa manage di sana, jadi nggak bertanggung jawab lah saat itu di sana. Jauh pula ya di Kanada, jadi orang tua cuma ikut sekali doang, habis itu juga udah nggak pernah ada yang ngawasin ya, bener-bener jadi lost control lah itu, semau-maunya sendiri jadinya ya. Nah maklum ya teman-teman ya, saat itu masih muda, jadi nggak bertanggung jawab banget ya. Nah oke. Tapi di sini saya yakin juga banyak ya teman-teman yang kayak saya kan, kuliahnya nggak ada yang lulus kan? Nggak ada ya? Saya doang ya? Oh tuh Edward tuh ya. Edward juga nggak lulus ternyata ya. Ada Senasib. beberapa di sini rada lumayan. Senasib tuh, bukan saya sendiri ternyata ya. Emang udah begitu kayaknya kalau anak cowok ya. Amit-amit jangan ya. Saya punya anak cowok harus lulus kuliahnya ya. Nah, oke, nah begitu balik ya sampai Jakarta, sampai airport tuh saya syok teman-teman ya. Kenapa syok? Karena biasanya yang jemput cuma supir ya. Kali ini yang jemput rame. Nyokap ikut ya, nenek saya juga ikut. Wah, rame banget yang jemput saya bilang ya. Waduh, segitu sayangnya kah? Enggak, teman-teman ya. Ternyata saya begitu dijemput sampai airport rame-rame itu ditabokin sama nyokap. Persis di airport. Ketemu bukannya dipeluk, ditabok. Bener-bener langsung ditampar di tempat tuh, kurang ajar kata dia ya. Lu anak kurang ajar katanya. Nah, ya udahlah. Tapi yang namanya anak sendiri dia masih sayang ya. Jadi sepanjang jalan pulang dari airport sampai ke itu udah diceramain segala macem, saya masih ditanya. Masih mau ngapain? Masih mau kuliah nggak? Kata dia. Gitu ya. Tapi kali ini kalau mau kuliah, mami yang tentuin kata dia. Ya udah dah, kalau mau kuliah aja ke Jerman kata dia. Kebetulan ada adiknya nyokap cewek gitu ya, II saya ada di Jerman kata dia. Kenapa dipilih ke Jerman dan itu karena ada II saya. Jadi ada yang ngawasin maksudnya gitu ya. Nah, ya udah saya pikir-pikir saya juga suka nih ya yang berhubungan dengan teknik dan mechanical karena memang kebetulan keluarga bisnis banyak yang di bidang industri teknik. Saya juga lumayan terinfluence mungkin ya. Saya demen gitu jadinya. Ya udah deh saya bilang saya setuju, saya oke gitu ya buat ke Jerman. Oke. Mau dititipin ke saudara saya nggak pikir panjang lah. Oke aja saya bilang nggak masalah, ada II juga nggak masalah. Lama-lama juga bisa lah, cabut-cabut mah kalau mau nongkrong mah bisa aja gitu ya. Nah, tapi ternyata mungkin Tuhan berkata lain ya. Waktu pas mau kuliah di Jerman, saya itu harus ke Goethe Institut Jakarta, lihat-lihat dulu segala macem, kaget ya. Wah ternyata belajar bahasa Jerman tuh susah gitu ya. 1 tahun harus ikut dulu di Jakarta di Goethe, lalu kemudian kalau pintar baru boleh berangkat bahasanya. Kalau belum pintar, boleh berangkat, tapi di sana belajar lagi setahun lagi. Belajar bahasa doang. Wah, saya bilang bisa gila. Gitu ya. Kayaknya enggak deh. Makasih, saya bilang. Nggak usah deh, nggak usah dilanjutin gitu ya. Nah, nyokap saya pas pulang dari situ udah ngomel-ngomel. Katanya mau kuliah, mau ini, mau ono. Tahu susah sedikit nggak mau, apa sedikit nggak mau, kata dia gitu ya. Nah, ya udahlah. Akhirnya saya bilang, jadi maunya apa? Ya kalau nggak gini aja deh. Saya juga nggak mau dibilang entah jadi ini ya, nggak ngapa-ngapain di rumah gitu kan ya. Ya udah, mau kerja aja, saya bilang. Boleh ya saya kerja aja saya bilang gitu ya. Kebetulan bokap nyokap punya beberapa usaha. Saya bilang saya mau ini deh nerusin yang usaha distributor ban boleh nggak gitu ya. Ban waktu itu ban motor ya. Kita salah satu distributor di Jabodetabek yang cukup gede lah gitu ya saat itu. Nah, saya bilang saya terusin itu aja boleh nggak gitu ya. Dikasih lah waktu itu dikasih gitu ya. Nah, bannya tuh merek Indonesia ya. Dari Gajah gitu ya perusahaannya ya. Nah, jadi hari pertama saya dikasih kerja sama mama saya, cuman dijelasin, ya udah duduk sini gantiin mami, kamu duduk, ada dokumen apa perlu ditandatangan segala macam, perlu persetujuan, caranya begini dijelasin singkat padat jelas karena kebetulan nyokap saya cukup sibuk, jadi dia jelasin singkat padat jelas, ya udah saya duduk gitu. Nah, seminggu ke depan setelah saya duduk di situ, saya kerjanya sibuk sekali. Sibuknya ngapain? Saya mindahin komputer saya dari kamar saya di rumah ke kantor, gitu ya. Buat apa? Buat main game online. Jadi saya datang ke kantor tujuannya cuma buat main game online dari pagi sampai sore cuman absen. Nggak ngapa-ngapain lebih tepatnya gitu ya. Jadi ada kerjaan, ada apa? Oh iya saya iyain aja. Karena saya pikir ini perusahaan kan udah established cukup lama ya. Udah cukup lama, udah cukup oke. Saya pikir ya gampang lah, semua udah ada karyawan. Saya tinggal tanda tangan, tinggal iya aja gitu ya. Yang ternyata malah jadi masalah gitu ya. Ternyata dalam waktu 1 tahun perusahaannya itu luar biasa banget. Luar biasa apa? Luar biasa banget. Bukannya maju malah bangkrut teman-teman ya. Jadi 1 tahun saya dipercayakan itu habis usahanya tutup gitu. Usaha yang udah beberapa tahun berjalan udah oke.
sama saya waktu itu jalan 1 tahun tutup gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ya karena itu kerjanya cuma main game online doang gitu ya. Main CS gitu ya, main Dota, kerjanya main begitu doang gitu. Benar-benar parah banget. Jadi setahun itu udah usahanya kolaps gitu ya. Benar-benar kolaps, banyak utang nggak tertagih, banyak yang dibawa kabur barang, baik itu dari toko, karyawan, sales, semua. Nggak cuma itu doang, sampai customer semua juga banyak yang begitu. Jadi banyak uang yang nyangkut lah di sana. Bermasalah banget lah itu. Tapi akhirnya menjelang usaha itu tutup, saya udah tahu nih, ini udah bermasalah banget gitu ya. Jadi udah tinggal 1 bulanan sebelum usaha itu tutup, saya coba perbaiki, tapi ya udah nggak bisa apa-apa juga. Kenapa saya nggak bisa perbaiki ya? Karena saya ini juga nggak ngerti apa-apa gitu ya. Kerjanya cuma main, nggak menghargai banget lah intinya ya. Nah, tapi itu ternyata jadi titik balik hidup saya saat itu ya. Saya nyesal banget lah intinya, udah ngecewain, udah buang waktu gitu ya, merasa nggak berguna. Saya minta maaf ke orang tua. Terus saya bilang, saya minta 1 kali lagi deh kesempatan gitu ya, boleh nggak ya buat dilibatin di usaha yang lain gitu ya. Ya. Terus karena ada usaha bengkel bubut, saya pikir ya udah deh, saya demen teknik juga, saya di situ deh gitu. At least saya nggak main game gitu. Karena kalau usaha di bengkel bubut atau di bidang teknik ini kan nggak bisa gitu, buat terlalu santai gitu, saya lihat nggak bisa gitu. Ya udah deh, paling nggak di sini saya coba serius gitu. Nyokap setuju sih, oke, dia bilang oke, dia boleh. Tapi kali ini saya nggak dilepas gitu, dan nggak boleh langsung terjun ke usahanya orang tua gitu. Jadi saya harus ngikut belajar dulu, dia bilang. Kebetulan satu keluarga besar usahanya banyak yang sama juga. Saya disuruh ikut ke adiknya nyokap, gitu, yang punya usaha di bidang yang sama ya, di bengkel bubut. Dalam hati saya, oh nggak apa-apa, saya happy aja. Kenapa? Karena hubungan saya sama adiknya nyokap ini, om saya ini baik banget gitu ya. Jadi saya langsung oke, saya bilang oke, ya udah kapan mulai? Ya udah Senin masuk kata dia. Ya udah Senin masuk, katanya udah diomongin ke om saya, udah tinggal masuk. Oke. Saya telepon om saya bilang, "Om, bener ya udah dikasih gini-gini ya?" "Oh, oke," kata dia. Ya udah dibilangin kok. "Ya masuk aja Senin," dia bilang. "Masuk ya. Buka jam 8 pagi," dia info. Udah buka jam 8 pagi. Oh ya udah oke. Gitu. "Saya di kantor apa di mana?" "Ya, datang aja, bawa baju ganti," dia bilang. Oh ya udah, nggak dibilangin apa-apa, saya pakai baju rapi, saya pikir saya bakal di back office gitu kan ya. Nah, begitu nyampe jam 8 pagi saya sampai. Saya orang yang cukup on time gitu ya. Saya cukup on time. Jadi jam 8 saya udah nyampe gitu ya. Begitu nyampe saya diomelin. Gitu ya. Baru nyampe turun dari mobil diomelin. "Lu nggak niat kerja ya?" Waduh, saya bilang, "Kok jadi lu?" gitu kan. Biasanya Edwin kamu gitu kan ya. Ini langsung, "Lu nggak niat kerja ya?" Wah, udah diomelin, udah naik darah gitu ya. Saya lagi bingung. Ah, kenapa nih orang kesambet apa nih pagi-pagi kok ngomel-ngomel gitu ya. Dia bilang, "Lu kalau niat kerja," kata dia, "nggak ada orang datang kerja tuh on time," dia bilang. "Orang kerja itu harus in time, 15 minimal 30 menit lebih awal udah harus nyampe," kata dia. Waduh, saya bilang, "Ini orang kesambet apa sih pagi-pagi kayak udah ngomel-ngomel begini," gitu ya. Nah, awalnya saya nggak ngerti gitu ya, kenapa sampai dia sebegitunya marah. Tapi saya perhatiin, semua karyawannya dia, gitu, termasuk dia sendiri, dia nyampe pasti 15 sampai 30 menit lebih awal. Bahkan dia rata-rata udah bukannya 15-30 menit, dia 30 menit sampai 45 menit sampai 1 jam lebih awal. Biasanya dia udah nyampe duluan. Gitu. Dia udah beres-beresin dulu dokumen dan segala macam, dia pulang juga paling akhir. Gitu. Saya lihat, oh, ya udah deh, saya ikutin. Awalnya saya nggak ngerti, tapi begitu saya lihat dia lead by example. Oke, udah, saya ikutin deh maunya dia, gitu ya. Itu. Nah, terus saya lihat orangnya disiplin sekali. Jadi benar-benar tegas, keras, dia nggak beda-bedain gitu ya. Mau ini saudara, kayak mau di ini ponakan yang saya dulu hubungan cukup baik sama dia gitu ya. Oh, ternyata dia kalau kerja saudara-saudara gitu ya. Dia nggak bisa ini, harus sama lah gitu ya. Nah, jadi ya menurut dia itu orang kalau mau kerja, kalau mau sukses gitu ya, baik itu mau bisnis mau kerja, kalau mau sukses itu harus disiplin, harus konsisten, dan juga harus kerja keras. Jadi dengan berjalannya waktu, dia bilang nanti lu akan pintar, dia bilang lu akan nemuin cara-caranya sendiri. Tapi yang jelas sekarang dia bilang, kalau lu lagi ngerintis bisnis, lu lagi menerusin usaha, lu lagi mau kerja sama orang, lu mesti disiplin, mesti konsisten, dan juga kerja keras. Kalau kerja pintar nanti lu temuin sendiri caranya, dia bilang. Gitu. Nah, jadi saya diminta setia dari hal-hal yang kecil dulu ya, belajar dari hargain waktu saat itu ya. Terus benar-benar dia minta saya buat bisa manage bagaimana caranya saya bisa kerja efektif dan efisien gitu ya. Nah, di industri ini sebetulnya kita juga sama teman-teman ya. Satu hari itu cuma ada 24 jam gitu. Jadi kita benar-benar mesti bisa make sure, kita mesti bisa manage waktu kita dengan baik gitu ya, dengan efektif dan efisien. Cek teman-teman ya,
aktivitas kita ini udah bener apa belum gitu ya. Kita beneran aktivitas yang produktif, yang menghasilkan, atau memang cuman kerjanya cuman sibuk aja gitu, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Sibuk nggak jelas. Tiap hari kerja sih, tapi nggak ada hasilnya dan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Coba cek teman-teman ya. Nah, oke, balik lagi ya. Nah, mulai kerja nih. Waktu mulai kerja tadi saya dibilang ya, ayo udah pakai baju yang rapi, bawa baju ganti kata dia. Begitu nyampe saya tanya apa segala macam, ya udah saya kerja di mana, habis diomelin gitu. Saya bagian apa, saya kerja di mana. Terus dikasih baju, teman-teman. Tahu ya, baju bengkel tahu ya? Yang kayak bajunya pakainya langsung sekaligus jadi satu gitu ya. Saya dikasih baju itu. Terus dikasih sapu sama pengki. Bingung teman-teman ya. Saya langsung mikir, ngapain gitu ya? Saya disuruh ngapain? Suruh diberesin ruangan saya doang? Enggak, ternyata saya disuruh jadi OB. Kamu di sini mulai, emang kamu bisa punya keahlian apa? Dia bilang. Nggak ada, saya bilang. Saya nggak ngerti apa-apa ya. Ya kan, ke sekolah nggak lulus. Ijazahnya nembak. Kuliah nggak selesai, pulang. Dia bilang, punya kemampuan apa? Nggak punya kan? Dia bilang, ya belajar dari bawah, kata dia. Jadi OB. Waduh, saya bilang gila juga nih gitu ya. Ponakan dibeginiin gitu ya. Sebelumnya saya duduk di kursi direktur langsung gitu ya sama orang tua saya. Disayang-sayang. Ini mulainya dari OB gitu ya. Wah, ya udahlah gitu. Saya pikir udah kayak sama siapa aja gitu, udah kayak apa ya udahlah, tapi saya ikutin karena sebelumnya saya habis bikin satu company keluarga bangkrut, saya pikir ya udah deh, saya ngikut aja dulu gitu kan ya. Terserah deh mau gimana, saya ngikut dulu gitu ya. Nah, intinya ya udah saya mulai dari OB, kalau udah selesai bersih-bersih segala macam, tapi saya dikasih kesempatan. Selesai bersih-bersih, ganti baju yang bersih, dia bilang, terserah mau belajar di mana, mau di back office yang belajar atau mau langsung terjun ke lapangan. Dia bilang mau lihat pekerjaannya seperti apa gimana, terserah, dia bilang dibebasin. Jadi nggak ada yang ngaturin. Saya harus belajar sendiri, disuruh belajar atas kemauan saya apa yang saya mau pelajarin di sana gitu ya. Nah, mau belajar apapun saya dikasih, bahkan mau lihat keuangan perusahaan pun saya dikasih. Karena memang saya dibebasin buat ya udah mau belajar apapun boleh. Yang tertariknya di mana? Jadi dilepasin gitu ya di sana. Ya udah saya fokus, saya kerja gitu ya selama sebulan di sana. Saya kerjain semua, pagi jadi OB, sore jadi OB, sisanya di tengah-tengah hari saya fokus, saya lihat di back office, saya lihat gimana cara bikin invoice segala macam, dari yang gampang-gampang sampai cara bikin penawaran, sampai terjun ke lapangan saya pelajarin semua. Cuman memang masih baru sebulan ya, belum terlalu bisa apa-apa. Nah, tapi apapun itu intinya sebulan udah lewat gitu ya, waktunya gajian, happy ya teman-teman ya. Nah, kalau udah waktunya gajian, terima amplop happy gitu ya, senang ya. Nah, kalau di sini di tempat om saya kalau terima gaji itu dipanggil satu-satu ya. Jadi langsung sama om saya sendiri, bukan sama bagian keuangannya. Jadi om saya pasti gajian satu-satu dan itu lama banget ya. Karyawannya ada banyak ya, ada puluhan orang. Jadi saya mesti ngantri juga, ikut ngantri, satu-satu dipanggil. Harus ketemu dia. Kenapa mesti ketemu dia? Karena dia mau ceramah, udah pasti gitu ya. Kalau yang bener, kerjanya beres, nggak ada masalah, cepat. Datang, ambil, cuman ini senyum-senyum, pulang. Gitu ya. Kalau yang ada masalah, wah lama. Gitu ya. Nah, oke. Sampai akhirnya waktunya saya masuk. Gitu ya. Saya liatin, dari yang jabatannya lumayan, udah masuk duluan, sampai yang saya paling belakang lah ya. Karena saya waktu itu baru masuk karyawan baru. Dan amplopnya dia tebel sampai makin tipis gitu ya. Yang diterima amplopnya makin tebel sampai makin tipis. Saya lihat. Wah, ini amplopnya makin tipis gitu ya. Tapi kan saya ponakan, saya pikir ya kan. Ponakan nih, tenang. Yang penting saya masuk. Masuk? Iya, oke. Senyum, ketawa. Dia nggak ada ngomel, nggak gimana. Ya, fokus ya, belajar. Dia cuma nasihatin begitu. Oke, terima amplop. Terima amplop, saya pegang. Kok amplopnya tipis banget? Saya bilang, ini isinya kayak cuma berapa lembar gitu ya. Saya bilang, wah, dalam hati nggak apa-apa. Isinya cek mungkin ya. Cek kontan. It's okay. Apa giro, ya sudahlah ya, saya pikir positif, nggak apa-apa. Oke, thank you om, saya nggak buka, kan malu dong, masa buka depan om gitu kan ya. Ya udah saya pulang, saya jalan pulang sampai rumah, saya mandi, mau malam mingguan dong, ya kan, malam mingguan. Buka amplop, begitu buka amplop kaget. Menurut teman-teman saya dapat gaji pertama berapa teman-teman? Coba dicek, biar interaktif, biar nggak ngantuk ya teman-teman. Oh, sebagai info, wah gue pecing, ini sadis sekali. Saya waktu kuliah dapat duit jajan dari mama 10 juta sebulan. Karena biaya hidup di Vancouver waktu itu di Kanada cukup tinggi ya. Nah, tuh standarnya tuh. Dulu mama saya kasih saya kuliah 10 juta sebulan buat hidup di sana gitu. Di luar sewa tempat ya. Buat saya hidup doang gitu ya. Wah, 2 juta 750 ribu. Ini sih namanya kerja rodi. Sis. 50 ribu sebulan. Iya. Wah, tuh bener tuh tadi tuh siapa tuh? 1 juta. Wah, saya dibayar 1 juta. Saya sampai kaget. Wah, ini cuma 10%-nya dari duit jajan saya.
Saya pulang pergi kerja udah bawa mobil gitu. Saya sampai bingung. Wah, saya sampai udah saya langsung nggak jadi malam mingguan, saya ketemu mama saya dulu. "Kenapa lu nggak jadi pergi?" kata dia. Mama saya di meja makan gitu ya. "Kenapa nggak jadi pergi?" "Nggak jadi, ini mau nanya dulu." Saya bilang, "Ini kok gaji saya cuma 1 juta gitu ya, puluhan uang saku." Iya, gitu ya. Kok cuma dikasih 1 juta nih gitu kan ya. Ini buat pulang pergi naik mobil aja bensin ini waktu itu udah kayaknya saya ngisi bensin sebulan itu bisa udah hampir 1 juta sendiri ngisi bensin doang gitu loh waktu itu ya. Gitu saya bilang, "Ini gimana caranya begini?" Saya bilang. "Terus kok cuma 1 juta? Apa dikasih ke mami apa gimana?" Gitu kan ya. "Enggak lah, ya memang itu. Namanya lu OB. Emang lu ngerti apa?" kata dia. Ya balik lagi digituin kan ya. "Emang punya keahlian apa? Ijazah ada?" "Nggak ada." "Lulus kuliah?" "Enggak." Ya digituin lagi balikin. "Usaha udah lu bikin tutup begini begini." Ya diomelin yang ada. Terus diketawain sama dia. "Ya udah terima nasib," kata dia. "Lu pikir kerja sama orang enak?" katanya. Wah, saya bilang, "Ya udahlah, udah pusing ya." Gitu ya. Nah, tuh keahlian jari soal game Mas. Iya, tapi problemnya saya juga bukan pro player. Jadi gimana dong? Main ini biasa-biasa doang buat fun. Jadi masalah ya. Nah, sekarang si pro player enak, duitnya banyak ya. Nah, oke. Nah, setelah itu terima gaji, ya udahlah saya juga nggak bisa ngelawan karena emang juga udah bikin banyak masalah sebelumnya. Saya iya aja. Akhirnya saya putusin hari itu, yaudah saya nggak pergi nongkrong. Kenapa? Karena ada duitnya, gitu ya. Terus saya cek duit tabungan juga udah mulai menipis karena kan sebulan kemarin saya pikir ya nanti juga terima gaji, saya pakai aja duit tabungan saya gitu ya buat have fun apa segala macam, tetap pulang kerja nongkrong gitu ya. Kalau ada lembur saya bilang saya nggak bisa lembur, gitu ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ya ini jadi masalah gitu, udah nggak punya duit. Duit di tabungan udah benar-benar tipis banget gitu ya. Dan nyokap udah nggak kasih duit jajan. Jadi sejak saya mutusin buat kerja yang bikin perusahaan bangkrut itu, saya udah nggak pernah terima duit jajan, terimanya gaji gitu ya. Nah, akhirnya dari naik mobil, saya udah nggak sanggup isi bensinnya. Gitu. Saya bilang, "Mi, di rumah ada motor, kayaknya kalau mau pergi kerja udah nggak sanggup ngisi ini bensin mobil. Apa Mami mau kasih?" Kata dia, "Pala lu lah dikasih duit lagi." "Udahlah," kata dia tuh, "naik aja motor tuh, pakai motornya," kata dia. Dikasih motor kata dia. Ya udahlah, naik motor akhirnya. Bolak-balik ke itu naik motor gitu ya. Teman-teman ngajak nongkrong, ngajak ngumpul, biasanya hampir setiap hari pergi, ini paling 2-3 minggu sekali ikut. Sisanya udah nggak ikut gitu ya. Kenapa? Bukannya nggak mau, nggak punya duitnya. Itu malu. Nah, datang nyampe dia orang pesen, kita nggak bisa pesen, nggak ngapa-ngapain gitu ya, bingung gitu ya. Ya udahlah akhirnya apa namanya? Komplain pun juga cuma diketawain, diomelin lagi, ya udahlah saya terima nasib. Dan akhirnya di 2003 sampai 2007 saya fokus di sana, benar-benar saya pelajarin semuanya. Om saya akhirnya benar-benar didik saya langsung di situ, dia ajarin semuanya A sampai Z gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 2008 menjelang masuk tahun 2008 om saya bilang, "Ya udah nih lu udah cukup capable, udah cukup bisa ya, dididik dari 2003 sampai 2007. Ya udah, gua udah telepon ini mami lu, bilang di sana gitu. Lu mau langsung terusin usaha yang bubut," dia bilang, "kayaknya lu udah lumayan bisa," kata dia. Oh ya udah, saya bilang saya kontak, saya thank you sama om saya kontak saya ngomong sama mama saya di rumah, dia bilang, "Iya udah, ya om lu juga udah bilang nih, lu juga udah lumayan ngerti, diajak ngobrol juga nyambung gitu ya soal kerjaan," kata dia. Ya udah. Akhirnya di 2008 saya diserahin usaha mama papa saya pegang sendiri yang bengkel bubut gitu ya. Nah, manufacturing buat besi. Nah, ya udah akhirnya di 2008 puji Tuhan usaha ini memang sebelumnya sudah running, udah 30 tahun lebih. Waktu diserahin ke saya, usahanya juga udah punya apa namanya, udah punya customer, udah running lah intinya. Waktu saya terusin, saya diminta kembangin, saya coba, saya kembangin dengan pengalaman yang udah dikasih. Puji Tuhan bertumbuh. Akhirnya di tahun itu saya udah bisa beli mobil sendiri, udah bisa pulangin mobil yang orang tua kasih gitu ya. Saya udah mulai bisa nyicil beli aset sendiri, 1-2 aset gitu ya tahun itu. Bahkan di tahun pertama saya udah happy banget gitu ya. Nah, cuman tetap nih teman-teman ya, sebagus-bagusnya usaha yang saya lakuin, sebagus-bagusnya saya digembleng sama om saya gitu ya, sama mama papa saya, namanya satu keluarga besar. Tadi saya bilang ya, satu keluarga besar saya itu hubungannya cukup baik, usahanya banyak yang mirip-mirip, 11-12 gitu ya. Makanya jadi, oh nih cabang yang pertama, cabang yang kedua, cabang yang ketiga, namanya sama semua. Nama tempat usaha sama semua gitu ya. Nah, jadi lini bisnisnya mirip gitu ya. Nah,
karena usahanya keluarga begini, banyaknya sama, akhirnya setiap kali meeting keluarga besar, ya lagi dalam acara gitu ya, makan malam bareng, ada acara apa, Xinjia atau apa gitu ya, Chinese New Year gitu-gitu, atau lagi Natalan. Nah itu capek deh, saya udah sampai malas gitu ya. Kenapa? Karena waktu saya gagal, saya jadi omongan. Setiap kali acara saya jadi omongan, gitu ya. Saya nggak keberatan sih, namanya gagal jadi omongan ya sudah, gitu ya. Itu udah konsekuensi. Tapi ternyata saya berhasil pun, 1 tahun pertama itu saya udah buktikan bahwa saya capable, itu pun jadi masalah ternyata. Gitu ya. Tetap jadi omongan. Wah, saya langsung capek gitu ya. Saya pikir cuma sekali 2 kali ini disindir-sindir doang ya udahlah gitu ya. Ya ternyata tetap itu berjalan ya. Setiap kali meeting tetap itu dibahas-bahas lah. Tiap kali ketemu makan malam bareng apa segala macam, kalau lagi sama keluarga besar, lagi ada acara keluarga besar pasti dibahas. Pasti disindir-sindir terus. Saya bilang, "Ah, udah capek deh," saya bilang ya. Yang disindirin ya sekolah nggak lulus, ijazah nembak, kuliah nggak beres, pulang, bikin bangkrut usaha, itu terus kayak nggak ada topik yang lain. Saya udah sampai males gitu ya. Akhirnya saya putusin di 2010 sambil tetap saya manage usaha yang dipercayain ke saya putusin buat ya udah deh harus punya bisnis lain gitu ya. Harus punya bisnis lain yang tidak ada bersinggungan sama bisnis keluarga besar saya, yang di luar lini bisnis mereka, dan saya harus starting sendiri tanpa dukungan siapa-siapa, saya pikir gitu. At least saya udah punya modal lah, saya pikir. Ya udahlah saya bisa nih, harusnya bisa gitu ya. Udah punya modal buat usaha gitu ya. Sekian banyak saya ketemu orang, tukar pikiran, saya ikut banyak opportunity yang menawarkan buat franchise gitu ya, tapi saya belum nemu yang cocok. Ada yang gede saya cocok, modalnya gede banget gitu ya. Ada yang starting dari kecil, modalnya bisa, tapi return-nya juga kecil, saya juga nggak mau. Nah, belum ada yang cocok lah, intinya belum ketemu ya, nggak ketemu jodoh. Sampai akhirnya di 2013, seperti tadi yang saya bilang ya, saya kan hobi nongkrong, hobi ketemu sama teman-teman gitu ya. Nah, teman nongkrong saya ini ada banyak kumpulan. Nah, ini salah satu kumpulannya ini seperti biasa ngajakin, ngopi-ngopi yuk, biasa. Sore ya ketemu, oke. Saya bilang, saya oke aja. Satu kumpulan ini kita biasa sekitar ber-8 orang. Tapi hari itu kita ketambahan 2 orang baru gitu ya. Saya lagi bingung, ini siapa gitu ya, ini temannya siapa nih ada 2 orang ini gitu ya. Ya udahlah mungkin orang baru gitu ya, temennya siapa gitu. Saya iya aja, duduk ngobrol 5-10 menit, mendadak teman saya keluarin kertas. Iya gitu ya. Lagi duduk di depan saya dia keluarin kertas. Terus teman yang baru duduk di sebelah kiri gitu ya. Lagi ngobrol-ngobrol baru kenalan, ini orang ngapain keluarin kertas juga gitu ya, yang teman lama saya gitu ya. Keluarin kertas ngapain tuh teman-teman ya? Itu jelas ya, di prospek teman-teman ya, di prospek. Cuman saya baru tahu yang sebelah kiri itu saya sekarang ternyata jadi leader dia waktu itu ya. Nah, begitu di prospek segala macam, saya sih nggak keberatan gitu ya di prospek. Kenapa? Karena saya memang nggak anti asuransi, orang tua saya juga cukup melek sama asuransi, bahkan selalu beli, bahkan dari banyak perusahaan, belang-belang gitu ya, semuanya dibeli gitu ya, dari perusahaan manapun ditawarin dibeli gitu ya, gitu. Nah, singkat cerita dia jelasin, saya oke-oke aja gitu. Cuman waktu dia tawarin rekening itu in one ya waktu itu ya, saya bilang, saya udah ada, ini kartunya udah ada gitu. Tapi ini bagus ya, oh ternyata gue punya sebagus ini ya, iya tapi nggak tahu isinya lu punya apa, gitu dia bilang. Oh ya udah, tapi gue udah punya ya, udah iya, bagus tuh kalau udah punya. Nah, terus waktu itu dia dipersiapkan dengan sangat baik sama leadernya. Dia langsung bilang, oke, kalau ini udah punya, bagus, good, kata dia. Naik ya ke lapisan selanjutnya. Lu tau nggak ada 3 lapisan perlindungan? Wah, langsung jelasin lah segala macam. Saya dengerin, ngerti. Terus dia bilang, intinya ini lu belum punya, Win. Kalau lu udah punya kartu, yang ini lu pasti belum punya. Terus kalaupun udah punya, lu nambah ini pasti bagus. Oh gitu ya, bagus ya. Saya iya aja. Kenapa saya iya aja? Karena yang nawarin teman baik, gitu ya. Jadi oke-oke aja gitu. Dia tawarin apa sih oke. Jadi saya closing hari itu leadernya hitung-hitung kayak nggak ngapa-ngapain, cuma duduk nemenin ngawasin doang ya, cuma bantu liatin doang. Nah, kenapa saya langsung oke ya? Karena itu hubungannya baik gitu ya. Nah, jadi teman-teman make sure ya, kalau punya teman yang punya hubungan baik, jangan takut, jangan ragu, gitu ya. Langsung samperin. Kadang-kadang orang yang jelasinnya pun bisa jadi nggak ngerti dia jelasin apa. Karena ini teman saya waktu itu baru jadi agent. Ya udah, langsung aja praktekin. Saya langsung oke aja kok. Padahal saya nggak ngerti apa-apa waktu itu dijelasin sama dia. Saya oke-oke aja. Kenapa saya oke? Karena saya percaya sama dia. Teman saya nggak mungkin jahatin saya. Udah berteman sekian lama, saya tahu karakternya orangnya baik gitu ya. Nah udah saya oke-oke aja. Nah saya baru ngerti. Ternyata teman saya yang lain di meja ini semuanya udah diprospekin juga sama dia. Saya orang terakhir yang diprospek saat itu gitu ya. Nah tuh teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah coba aja, jangan takut-takut. Gitu
gitu ya, pasti bisa closing. Kalaupun belum, itu cuma penundaan. Nantinya tinggal dicoba lagi teman-teman ya. Nah, yang unik adalah dari pertemuan itu, saya kan serutin ketemu dia, kurang lebih pertemuan yang keempat bulan kemudian, lagi duduk ngobrol-ngobrol, dia duduk di depan saya, dia ngobrol sama teman sebelah saya ngobrol sama teman sebelah saya di meja Starbucks gitu ya, ngobrol-ngobrol, terus saya dengar dia ngomong, teman saya yang itu nanya ke dia, Vin, gimana bisnis di Prudential? Waktu itu dia nanya, gimana lu jadi agent? Gitu ya. Gimana lu jadi agent? Dia bilang, lumayan nih, puji Tuhan lumayan lah. Dapat 10 juta sebulan. Oh ya, dalam hati saya kan duduk, walaupun nggak ngobrol sama dia, gitu ya. Tapi kan saya lihat gitu, kedengeran, karena mejanya deket kan ya. Oh, dapat 10 juta sebulan, bagus lah. Bisa lu, kan saya tahu dia lagi ada kesulitan keuangan lah, keluarganya dari oke, tapi lagi turun gitu ya, bagus lah lu bisa dapat tambahan duit gitu ya, saya pikir. Bagus, good gitu kan ya. Tapi yang menyentil saya adalah gini, dia bilang, iya nih lumayan dapat 10 juta sebulan dari Prudential, terus masih dapat nih 20 bulan lagi ke depan, jadi setiap bulan gue dapat 10 juta sama 20 bulan ke depan, dan kalau gue closing lagi nambah lagi. Saya dari ngobrol sama teman sebelah saya stop. Bentar, ini menarik, gue bilang. Ini kayaknya lu dibohongin orang, saya bilang. Kayak lu ditipu deh. Saya bilang, karena nggak ada, saya bilang, mana ada, kan saya aja ngerintis dari bawah gitu kan ya. Kecuali lu dimodalin bokap nyokap lu, gimana caranya lu bisa dapat 10 juta sebulan saat itu ya? Gitu, 2013. Saya bilang, nggak mungkin, saya bilang nggak mungkin. Lu dapat 10 juta sekali, lu closingin kita semua, lu dapat 10 juta sekali wajar, 2 kali wajar, gitu ya. Beberapa kali wajar deh. Kalau sampai dapat 2 tahun, itu nggak mungkin, saya bilang. Nggak mungkin, lu dibohongin, ini lu pasti dibohongin. Nanti lu yang ada habis closingin siapa-siapa lagi, habis itu lu nggak dibayar. Yang ada terus orangnya kabur, saya bilang gitu. Udahlah, ini lu dibohongin orang gitu. Ntar lu yang ada bohongin yang lain lagi, kesian nih, teman-teman kita kesian gitu ya. Gua juga peduli sama lu, udah lu dibohongin orang ini, saya bilang gitu ya. Saking ini, terus saya bilang, kan karena hubungan cukup baik, saya bilang gini deh, ini kayaknya lu dibohongin. Udah lu ketemuin gua, itu yang kemarin, itu ya, yang rekrut lu ya? Iya, dia bilang. Teman kenal di mana? Di kuliah. Sampai hari ini dia nggak pernah ketemu lagi kan? Ketemu sih, dia bilang kalau Sabtu ketemu. Oh, lu ketemu juga sama dia ya? Oh, rutin ya? Oh, ya udah deh. Tapi ini kayaknya nggak bener kan? Tetap gue bilang gitu. Ya udah, dia bilang, gue bilang, ya udah ketemu deh. Ajak gue ketemu dia. Kayaknya ini nggak benar. Kalau ini nggak benar, lu stop gitu. Mendingan dia kita laporin ke polisi aja. Gue bilang. Ya udah, dia bilang, ya udah kita janjian ya. 2-3 hari kemudian janjian ketemu. Ngobrol-ngobrol, nanti dia jelasin deh skema bisnisnya gitu. Skema bisnis, asuransi, skema bisnis, apaan sih gitu kan ya? Nggak jelas, ini orang cuma jualan asuransi, ada skema bisnis. Buat saya udah nggak nyambung, saya bilang. Ya udah, ketemu, dijelasin, habis dia jelasin, kok saya malah ngeklik gitu ya. Setelah dijelasin sama, nah tuh scam, saya pikir scam, tadinya scam. Wah ini nggak benar, ini MLM, saya bilang gitu ya. Masuk mati ini udah ada lah gitu ya, nggak benar ini saya bilang. Nah, ya udah saya bilang, ya udah gitu aja deh, ketemu dulu gitu kan ya. Yang akhirnya ternyata orang ini jadi leader saya juga. Jadi leader direct saya gitu ya. Dijelasin lah gitu ya, A sampai Z, skema bisnisnya, dia kasih bukti-buktinya, karena dia udah tahu. Jadi teman saya udah ceritain ke leader saya yang sekarang ini, dia udah jelasin ini orang bakal nanya A sampai Z, dia mau tahu semua. Betul, Yeremia Johan sama istrinya Theodora berdua. Jadi dia jelasin semua, dia minta dijelasin semua orang ini A sampai Z, bukan cuma sekedar jenjang karir, tabel komisi segala macam, lu harus bisa kasih tahu ini Prudential itu apa. Jadi dia bawa sama semua bukti-buktinya, gitu ya. Karena saya mau tanya detail, dia bahkan sampai bawain laporan keuangannya segala macam. Oke, saya bilang. Oke, dijelasin semua real. Terus saya lihat laporan keuangannya ada di Kompas dan setiap tahun ada. Dia bawa bukti-buktinya, dia kumpulin lah tuh koran-koran, luar biasa, niat banget lah. Karena saya pikir dia pikir mungkin takut takut bermasalah. Soalnya saya orangnya cukup keras, jadi kalau nggak benar saya akan langsung, ini nggak benar udah langsung gitu ya. Nah dia siapin semua bukti-buktinya, malah saya tertarik gitu. Menurut dalam hati saya bilang bisa begini ya, bagus juga sih. Iya juga sih, kalau dipikir-pikir, kalau dihitung-hitung kalkulasi, teman saya dapat 10 juta sebulan dalam waktu 4 bulan, karena waktu itu dia baru closingin teman semeja kita nih, 8 orang ini udah dapat 10 juta sebulan gitu ya. Luar biasa banget ya bisa begini. Berarti gue juga bisa sih harusnya gitu ya, saya pikir. Oke juga nih. Yaudah deh. Dalam hati bagus juga nih. Terus kebetulan dia ngomong, ditutup selesai dia jelasin semua, dia ngomong, gimana Win? Penjelasannya jelas nggak? Jelas. Saya bilang, oke, clear. Ini oke, ini benar berarti gitu ya. Ternyata skemanya oke, bagus. Terus ternyata bisa di franchise ya. Oke deh, saya bilang. Terus dia bilang, nah kalau ini bagus, menurut lo juga oke.
kalau gue nggak salah, jadi dia dapat info dari teman saya bahwa saya lagi nyari peluang buat bisnis baru. Kenapa lu nggak coba jalanin ini? Lu build bisnis aja di sini. Nanti lu bisa bikin agency, kata dia. Oh gitu ya. Ya udah, gimana daftarnya? Saya bilang, mesti modal berapa? Saya bilang, saya pengennya cepat. Ya udah, modalnya berapa? Terus dia bilang, nggak pakai modal, kata dia. Oh, ini tuh nggak pakai modal. Oh gitu. Tapi gue mau cepet loh. Iya, nggak pakai modal. Kalau lu mau cepet, yang penting lu niat belajar. Dia bilang, ikut sistem, jalani sungguh-sungguh sesuai sistem. Dia bilang, ikutin arahan gua, pasti lu bisa, kata dia. Oh gitu ya. Ya bagus juga sih kalau nggak pakai modal, gue nggak keluar duit lah ya, gitu kan ya. Nah ya udah. Nah di situ saya baru oke, saya jalanin gitu ya. Saya coba join. Apa yang mesti dilakuin? Ya udah, kumpulin data-datanya, ikut waktu itu ikut kelas fast start ya. Waktu itu kelas fast start ya, mesti masuk ikut kelas gitu ya 3 hari, ikut AJI lagi dan segala macam. Terus dia bilang mesti ikut ke kantor. Ngapain? Kan jadi agent. Lu juga bisa ajarin gua, ngapain gua ke kantor-kantor gitu ya. Terus mesti ikut M3 juga ya. Waduh, ngapain lagi itu gitu. Ngapain lagi sih ke kantor-kantor? Iya, ikut ini, belajar, bla 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 segala macam. Ya, dalam hati saya itu ikut M3, ikut Sabtu siang cuman ntar juga cuma dimotivasi doang. Udahlah ya, gue udah tahu dia mau ngomong apa. Udahlah ya, nggak usah gitu, ikut gitu. Saya ikut cuma sekali, ikut acara satu sekali tuh kan bener isinya motivasi doang. Saya bilang, udahlah nggak usah gitu kan ya. Terus dia jelasin sih, ada jelasin soal pengalaman dia, gimana dia jalanin, dia bagi tips and trick dan segala macam. Iya, tapi cuma itu doang intinya, jualan polis. Udah nggak usah ya, judulnya cuma jualan polis, nggak usah. Gitu, gue nggak bakal datang lagi, gue nggak sempet gitu ya. Kan gue juga masih jalanin usaha keluarga, gue nggak punya waktu sebanyak itu. Udah, lu ajarin gue 2 hal aja. Karena gue tahu gue juga udah belajar bisnis, pokoknya lu ajarin gue 2. Gue mesti ngerti betul produknya, apa aja yang bisa gue jual. Terus perinciannya semua detail, sama yang kedua, gimana cara bikin ilustrasinya. Udah, that's it. Sisanya gue nggak usah ajarin gue jalan sendiri aja. Gitu ya. Sombong banget ya teman-teman ya. Diajarin nggak mau. Minta diajarinnya pun yang mau diajarin doang. Sisanya nggak mau. Gitu ya. Benar-benar semaunya sendiri ya, mindsetnya nggak benar. Jangan ditiru teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang baru join. Nggak bakal kemana-mana teman-teman. That's why makanya kalau teman-teman perhatiin tadi, saya 2013 join Prudential. Tiap tahun ada sih produksi, tapi nggak kemana-mana teman-teman. Saya nggak jadi apa-apa. Di 2017 waktu saya jalanin baru benar-benar full hard. Nah itu baru benar-benar beres ya. Nah jangan ditiru, apalagi buat teman-teman yang baru join ya. Nah itu selama saya join, saya jalanin sungguh-sungguh. 6 bulan pertama saya komitmen. Sesuai dengan komitmen, saya coba tanya, gimana caranya? Kalau gitu gue mesti gimana? Ya pokoknya kalau di sini minimal ketemu 2 orang. Saya bilang oke deh, ketemu 2 orang ya. Oke, sehari ketemu 2. Oke, selesai kerja saya pasti ketemu orang. Gitu ya. Lembur pun saya usahakan di jeda istirahatnya saya ketemu orang gitu ya. Nah, akhirnya saya coba ketemu 2 orang di tahun itu membuahkan hasil sih ya. Di 2013 itu Prudential bayar saya 2 jutaan per bulan. Jadi saya dapat kurang lebih saat itu sekitar berapa ya? Saya lupa ya, 80-an gitu ya, 80 jutaan api lah ya, dapat gitu ya. Itu pun setengah mati gitu ya. Kayaknya gue kerjanya kayak ngemis-ngemis sama orang gitu ya. Kok kerjanya kayak susah banget ya. Gue kok ketemuin teman-teman gue kok kayaknya mereka selalu bilang udah punya. Atau enggak, ya udah deh, kita tahu nih teman kita cukup sukses, cukup berhasil. Tapi kok lu buka polis sama gue cuma 500.000, cuma 1 juta gitu ya. Kok kesannya gimana gitu ya. Aduh, saya udah capek deh. Gitu ya. Walaupun dalam hati kecil saya tahu sih, saya jalanin ini ya semau-mau saya gitu ya. Cuman disuruh presentasi, karena menurut saya presentasinya kok begini banget, gak ada yang lain apa gitu ya. Dijelasinnya Pak Ali gitu. Apa sih ini Pak Ali hidup mati gak jelas gitu ya. Saya males gitu, saya bilang. Gak usah lah pakai begini, bikin malu aja gitu ya. Gak ada yang lain apa caranya. Saat itu belum ada gitu ya. Nah ya udahlah, saya nggak mau pakai gitu ya. Ya intinya saya saat itu nggak berhasil. Kenapa? Karena saya nggak ikut sistem dan attitude saya jelek banget gitu ya. Disuruh belajar apa nggak mau, disuruh ngapain nggak bisa gitu ya. Nah akhirnya saya bilang ya udah ke teman saya, Vin ini bagus, udah ya. Tapi gue nggak bisa sehari 2 kali lagi. Udah 6 bulan gue coba. Prudential cuma kasih gue 2 juta, nggak cukup. Gue bilang mau bayar cicilan mobil gue aja udah nggak ketutup gitu. Apalagi mau bayar cicilan aset gua ini udah nggak ketutup. Secara hitungan bagus ya bayar gua, tapi jalaninnya susah. Saya bilang, udah ya gua fokus bangun sistem dulu di usaha gua, kan gua lagi kembangin. Tapi ini gua tahu produknya bagus, bermanfaat banget buat banyak orang. Ya udah, kalau ada yang mau, saudara gua butuh, gua pasti ini.
itulah ternyata yang menyebabkan kode izin saya tidak diterminasi setiap tahun. Dan setiap tahun saya ada produksi 2-3 case, 4 case gitu ada gitu ya. Saudara masuk, anaknya sepupu ini baru lahiran gitu ya. Nah, ada aja gitu. Selamat lah. Tiap tahun kode izin saya aman gitu ya. Tinggal perpanjang aja ya. Nah, puji Tuhan nggak diterminasi. Ya udah. Tapi setiap tahun kan saya ada closingan. Saya mesti datang dong ke kantor. Zaman dulu tuh nggak kayak sekarang, teman-teman. Sekarang udah enak. Ada purpose. Zaman dulu pakai ISKS. Jadi mesti pakai laptop, ada programnya, mesti minta ke kantor. Lalu kemudian mesti ada SPAJ-nya masih pakai kertas ya, mesti minta gitu. Kalau salah mesti ulang. Repot banget lah ya. Nah, akhirnya setiap tahun mesti ketemu. Yang apesnya, setiap kali saya ke kantor, saya ketemu leader saya yang sekarang. Entah kenapa dia selalu ada di depan pintu gitu ya, selalu ketemu papasan melulu gitu ya. Aduh, gue datang di hari yang salah dulu ya, ini orang kok ada di kantor melulu. Soalnya setahu saya harusnya dia datang ke kantor itu sesekali doang gitu. Kok apa setiap kali datang ketemu dia gitu ya. Sampai akhirnya di 2016 bulan September ada cicinya istri saya mau buka polis gitu ya, mau nambah polis sama buat mamanya juga. Oh ya udahlah, ada 2 case lumayan nih, dapat 5 jutaan sebulan, 5-6 juta sebulan. Saya udah hitung-hitung. Cuman kan pakai SKS lama, saya butuh SKS baru, terus plus butuh SPAJ-nya. Datanglah ke kantor, ketemu lagi sama dia. Nah, kali ini saya minta, nggak dikasih. Programnya nggak dikasih, SPAJ-nya nggak dikasih, gitu ya. Dia bilang, udah gue bantuin aja, gue masih ngerti kali, nggak apa-apa gue bisa bikin sendiri. Dia nggak kasih, udahlah gue bantuin, nggak apa-apa lah. Kenapa sih gue mau bantu, nggak boleh, kata dia. Gue bantuin, yaudah lu hari ini kemana, atau besok lu kemana, kata dia. Yaudah deh, lu rese banget, gue lagi buru-buru, lu gak kasih lagi. Yaudah lu, tapi kan ini mertua sendiri sama cici ipar mau bikin, saya tetap perlu, mau nggak mau, yaudah saya iyakan. Ketemulah besoknya di Central Park Mall ya. Ketemu, ngobrol, dia bawain contoh ilustrasinya yang saya mau. Saya bilang saya udah hitungin nih kurang lebih begini. Oke, dia bawain, dia udah disiapin semua gitu ya. Diajak ngobrol, dibantu jelasin, dibantu isiin. Ya udah dia bilang, dari ngobrol-ngobrol heart to heart dia jelasin, Win, sekian lama ini kan lu tahu, lu masih jalanin juga, kalau ada yang bagus apa macam, ada yang mau, ini kan bagus menurut lu dan lu makanya lu selalu oke lu tawarin. Iya sih, saya bilang bener. Cuman jalan ini susah. Saya bilang, jalan ini nggak gampang. Kan lu tahu sendiri, gue pernah coba tapi cuma dapat 7 juta sebulan. Gue jalanin 6 bulan loh. 6 bulan cuma dapat 7 juta sebulan sih buat gue nggak cukup. Saya bilang, ya udah gini, lu mau nggak jalanin sekali lagi, diulang, sungguh-sungguh ikut sistem. Gitu. Jadi mereka intens ketemuin saya udah oke. Plus mereka ada syarat satu lagi. Win, lu kan ada istri lu. Lu kalau jalanin di sini sendiri, gue yakin lu juga bisa sukses. Tapi lu kalau jalanin sama istri lu, dia bilang saat itu, lu akan jauh lebih cepat sukses, bahkan yang tadinya mungkin lu bisa dapat 100 juta sebulan dalam waktu yang berapa yang lu mau, saya lupa waktu dia ngomong, bisa jadi cuma setengahnya, Win, waktunya. Gitu ya. Jalanin bareng istri ya. Gue belum pernah sih usaha bareng istri. Istri gue aja gue suruh jadi ibu rumah tangga nggak mau, dia maunya kerja gitu ya. Gue suruh bareng sama gue di sini juga nggak mau, dia maunya lagi asik di dunia propertinya dia, gitu ya, di Podomoro, gitu. Terus dia bilang, ya tapi lu coba, ayo. Tapi kalau lu nggak mau, kalau bini lu belum mau nggak apa-apa, kita kan tetap temenan. Yang penting lu mau coba jalan, ikut sistem aja. Cuman tetap tiap kali ngobrol, dia sisipin. Istri lu mana? Ajak. Istri saya udah tahu, saya mau jalanin lagi potensialnya. Jadi dia tiap kali diajak ketemu, dia nggak mau. Setiap kali saya ketemu sama dia, seminggu 2-3 kali, istri saya nggak pernah mau ikut, gitu ya. Menolak buat ikut, karena udah tahu nih bakal dibahas soal potensial gitu. Saya bilang nggak enak kali ini, udah berkali-kali diajak, udah kali mau 10 kali, udahlah ikutlah sekali paling nggak. Saya bilang, datanglah duduk ngobrol-ngobrol, mereka juga cuma say hi. Gue jamin deh dia nggak ngobrol potensial. Saya bilang, udah dong. Tapi kan kita tahu ya teman-teman, namanya orang ngobrol-ngobrol yang dibahas cuma 3 hal. Apa aja sih? Keluarga, pekerjaan, rekreasi, hiburannya, hobinya. Ini dibahas ini doang topiknya, nggak ada yang lain, betul ya? Gitu. Ya udah akhirnya ujung-ujungnya ya nggak enak, akhirnya nanya dong, gimana kerjaan lo juga, gitu kan? Setelah dia nanya, kita tanya balik gitu ya. Nah, terjebaklah dia ya. Nah, akhirnya dia dijelasin juga di 2016 itu sekitar bulan Oktoberan, dia nggak mau. Kenapa? Tadinya emang kita di 2017 istri saya udah mau resign dari Podomoro. Kita tuh udah lagi mau franchise kayak Century 21, Ray White gitu-gitu ya. Kita udah oke di salah satu dari itu kita udah oke gitu. Oke deh, karena udah dia pengalaman di bidang itu juga udah banyak.
Ya udah jalanin aja, saya bilang gitu. Jalanin aja, coba aja, saya bilang. Tapi akhirnya dia coba nih. Singkat cerita ya, kita tunda lah waktu itu. Kita tunda di 2017. Kenapa kita tunda? Karena dari sekian banyak omongan leader saya, ada satu yang nyantol banget di kepala istri saya, gitu ya. Selain soal uang ya, yang nyantol banget adalah bisnisnya bisa diwarisin. Bisnisnya bisa diwarisin, ya. Mau kitanya ada nggak ada, kalau kita udah bangun bisnisnya, bagus, bertumbuh, oke. Orang yang kita sayang, mau jalani nggak jalani, tetap bisa dapetin apa yang udah kita bangun. Itu yang benar-benar ngeklik banget di kepala istri saya, gitu. Oh, itu yang membuka pikiran dia banget. Kenapa? Kan saya sendiri sebetulnya juga udah punya usaha pribadi ya, bisnis ini ya. Tapi dia bilang gini, waktu itu kita juga udah sering bahas. Jadi dari saya nikah, kita berdua sering bahas. Nih usaha saya running well, oke. Tapi nanti ngewarisinnya gimana, gitu. Saya sebenarnya nggak mau juga sih istri saya terjun ke sini. Kenapa? Karena di industri perbengkelan bubut ini, gitu ya, di industri ini itu banyak berhubungan dengan tukang-tukang. Kita mesti ke lapangan, mesti langsung ke lokasi proyek dan segala macam. Itu ketemunya ya mandor-mandor, tukang dan segala macam gitu ya. Nah itu saya nggak serak gitu. Istri saya juga nggak kepengen. Berarti sebagus-bagusnya saya bangun usaha saya, ujungnya nggak bisa diwarisin, gitu ya. Kalau saya disuruh tunggu lagi sampai anak saya yang cowok gede, yang nantinya belum tentu dia juga mau terusin, ini jadi masalah juga nih saya bilang gitu kan. Ngapain gue capek-capek ujung ini juga dijual gitu. Berarti kan saya mesti cari yang lain. Nah istri saya juga sama. Dia pikir-pikir, iya sih, kenapa mau buka agency properti, kita franchise gitu ya, bela-belain bayar. Kita beli tempat bayar gitu ya. Karena dia pikir ya udahlah, tapi keahlian dia saat itu cuma di situ. Dia passionnya di sana saat itu ya. Passionnya di sana. Tapi ya ternyata kita salah mengerti kata passion ini ya. Nah, dia bilang, ya tapi ngertinya itu. Nah, kalau ini, yaudah gue pelajarin ulang, gue ngertiin, gue jalanin, gue bangun. Anak gue nanti mau jalanin nggak jalanin, bisa gitu ya, tetap bisa jalan, bisa running well. Udah dong, dijelasin begitu. Oke, dia ngeklik. Akhirnya di saat itu di kurang lebih Novemberan gitu, November mau ke Desember, kita kita bawa doa, kita coba ya suami istri nih kita jalanin bareng ya selama setahun. Mau lihat deh, kita komit selama setahun, gue ikutin semua A sampai Z, apapun yang lu jelasin, apapun yang lu ajarin, gue mesti gimana, gue ikut, gitu ya. Nah, selama 2017, kalau bagus gue stay, kalau nggak bagus udah ya, lu jangan ajak-ajak gue lagi, jangan tawar-tawarin lagi. Gue cuma akan closing yang kira-kira keluarga gue mau doang, sisanya nggak usah, gitu ya, atau teman-teman dekat gue mau, gitu ya. Nah, komitmen lah di sana, gitu ya. Puji Tuhan benar, gitu ya, lancar. Kita di awal-awal itu dari Januari itu lancar banget, puji Tuhan lancar banget. Makanya akhirnya ketemu Bro Edward waktu itu di Rookie Kuala Lumpur ya, gitu. Achieve tuh. Jadi baru jalan di awal tahun langsung achieve itu, terus achieve Om Bali juga gitu ya. Ya puji Tuhan, ya Tuhan lancarin banget lah gitu ya. Kita coba, bener juga nih ya ngikutin arahan dia ya. Presentasinya begini gitu ya, cara dekat ini begini. Kita ikutin semua gitu sampai cara closingnya. Oke, gitu ya. Tapi akhirnya kita stuck juga. Mulai stuck di bulan April. Setelah bulan April kita udah waktu itu udah aman, Rookie udah aman, Aum Bali Lombok udah aman gitu ya. Akhirnya nyangkut di bulan 4 tuh nyangkut. Kita bingung. Setiap hari kita aktivitas ketemu orang 2 minimal ya. Bahkan bisa kadang-kadang lebih, bisa sampai 5 orang kita full di satu tempat. Kok ini 1 bulan 4 ini setiap hari ketemu 2 sampai 3 orang, kok cuman closing 2 case, itu pun preminya nggak seberapa gitu, cuman 1 juta sama berapa ratus ribu lah gitu ya. Terus bulan berikutnya, bulan 5 lebih parah lagi gitu. Closingnya cuma 1 case, waktu itu ada namanya PA Hebat pula. Closingnya cuma 200.000, wah mau gila saya bilang, ini kerja kayak begini apaan gitu kan. Wah capek gitu ya. Terus akhirnya, tapi kan udah komitmen ya, 1 tahun kita harus komit nih, kita udah janji kita mau coba all out. Jadi orang omongan harus dipegang, saya bilang nggak boleh kabur, kita pokoknya mesti selesain. Kita udah janji kita selesain, gitu ya. Walaupun sulit begini udah mulai nggak closing, ya udahlah jalanin aja saya bilang. Terus sambil ngobrol rutin sama leader kita, di review. Ada hal yang selalu dia ngomong diulang-ulang dari awal tahun. Ternyata kita tuh sering banget
bolos ikut sistem, masih sering bolos ikut sistem dengan berbagai macam alasan. Sibuk lah, nggak bisa lah, mengurusin anak-anak, ada ulang tahun anak-anak lah, ada inilah, ada ono lah, ada ulang tahun temennya anak-anak lah, ada aja gitu, jarang. Jadi sebulan paling ikut sistem 2 kali, gitu ya. Jarang sekali ikut sistem gitu ya, ikut training gitu ya. Saya pikir, training mah kita nggak usah kali ya, sesekali aja lah kalau yang kita mau. Kan toh leader kita juga sering banget meeting private sama kita, dia ajarin semua juga gitu kan ya. Mau ngapain lagi gitu, saya pikir. Nah, akhirnya kita waktu itu lagi ibadah, kita bawa doa, ini bisnis gimana ya, walaupun saya komitmen, tapi kan kalau begini terus nggak ada hasilnya juga kan capek ya, gitu. Tuhan gimana ya. Waktu itu intinya kita di-remind lah gitu ya. Di-remind bahwa ya kita mesti setia sama hal-hal yang kecil gitu ya. Ya kita komitmen itu semuanya dong. Jangan sepotong-sepotong komitmennya gitu ya. Aktivitas sih udah bagus gitu. Intinya saya sama istri dapat, ya udah kalau udah gitu itu ya sekalian lah semuanya, udah terjun sekalian, jangan sepotong-sepotong gitu ya. Lu ikutin semua gitu intinya. Ya udahlah, dari situ kita putuskan, ya udah kita tanam deh ikut training gitu ya. Akhirnya di bulan berikutnya apa yang kita udah tabur selama ini, kebetulan kita dapat beberapa insight juga waktu di training kantor, karena pengajak kantor kan rolling ya, ganti-ganti terus. Kita dapat banyak hal baru, kita coba, kita praktekin, puji Tuhan semuanya bisa dituai. Apa yang kita tabur itu nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Cuma kadang-kadang ada beberapa cara yang kurang tepat, ada yang memang ada yang butuh waktu juga. Karena kita sistemnya kalau saya sama istri maunya cepat. Jadi ketemu orang, building trust, fact finding, cepat, langsung presentasi, try closing. Gitu ya. Gaspol, pokoknya gaspol, maunya begitu. Nah, makanya closingannya lumayan banyak, tapi angkanya nggak ada yang sampai gede gimana. 2 juta, 3 juta, 1 juta, 500, gitu ya. Ratusan ribu, ntar ada yang baru 1 juta lagi, gitu ya. Begitu-begitu mulu. Nah, dari sini kita baru ngerti, oke, butuh proses, ada yang butuh waktu, ada yang perlu kita jelasin lebih, ada yang memang kurang dalam bagaimana akhirnya bisa preminya naik lebih gede, gitu ya. Kita jelasin dengan konsep-konsep yang lain, ya. Nah, ya udah. Dari situ kita baru tahu kalau memang mau jalanin bisnis potensial, bener-bener lah teman-teman, saya saranin buat tertanam di sistem, ikutin semua arahan leader A sampai Z, karena leader teman-teman nggak mungkin mencelakakan teman-teman. Mereka mau teman-teman sukses, bahkan bisa jadi kalau bisa ya teman-teman harus bisa lebih sukses dibanding leader teman-teman, gitu ya. Nah, puji Tuhan dari situ kita jalanin sampai akhir tahun, hasilnya memuaskan lah. Kita puas, kita stay, sampai hari ini kita grow gitu ya. Nah, for your information teman-teman, saya nggak pernah kerja bareng sama istri saya sebelumnya ya. Hubungan rumah tangga harmonis. Nggak pernah ada ribut, nggak pernah ada berantem, sampai punya anak pertama. Bahkan pas lagi anak kedua kita dapat waktu pas lagi jalanin bisnis potensial bahkan ya. Nah, nggak pernah berantem. Tapi saya bingung, begitu jalanin potensial kok ini tiap hari kerjanya berantem dulu ya. Pusing saya jadinya. Dari hubungan baik-baik aja tiap hari ini berantem dulu gitu ya. Nah, siapa yang ngalamin di sini teman-teman? Yang ngajakin istrinya bisnis bareng tapi kerjanya berantem dulu. Terus saya dulu begitu. Tiap hari ada aja, pusing loh benar-benar kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata ini satu yang saya syukurin juga ya dari bisnis potential. Saya jadi lebih kenal dekat, lebih kenal banget istri saya tuh sebenarnya orang seperti apa. Kita benar-benar jadi bisa nyatuin visi misi lebih dalam. Dari situ kita tahu. Jadi setiap kali kita ada gesekan ini bukan buat menjatuhkan satu sama lain, tapi benar-benar buat bikin saya sama istri bisa nyatuin visi misi ke hal-hal yang lebih besar. Kita berproses lebih dalam, gitu ya. Nah, latihan memahami istri betul, gitu ya. Benar-benar, gitu ya. Jadi dia lebih kenal saya lebih dalam, saya juga lebih kenal dia lebih dalam. Benar-benar ternyata itu bantu kita bertumbuh. Jadi teman-teman yang lagi jalanin industri ini bareng sama istri, percaya teman-teman, itu setia jalanin prosesnya walaupun kadang-kadang nggak enak gitu ya, apalagi sama istri sendiri ribut melulu juga pusing ya, ketemu melulu ya pagi siang sore malam loh. Biasanya ketemu sama istri saya cuman ya paling pagi sama malam gitu ya baru ketemu, pagi siang sore ketemu sampai malam terus kerjanya berantem, aduh pusing banget beneran deh gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mau kita bertumbuh, banyak hal yang Tuhan mau percayain, hal-hal besar, tapi kita mesti lewatin prosesnya, kita mesti mau diproses gitu ya. Itulah salah satu yang saya syukurin dari industri ini ya. Gitu. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, balik lagi ya. Puji Tuhan ya di 2017 itu kita tutup dengan prestasi yang cukup memuaskan ya. Waktu itu kita dapat double star club. Sebetulnya waktu itu kurang 30 juta, apalagi saya bisa dapat PCC. Gitu. PCC producer. Casey ada nggak? Ada. Gitu ya.
case-nya clean case lagi. Saya udah ngerti banget itu bisa issue langsung gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi, tapi di Desember saya tahan. Saya nggak submit case-nya 100 juta lagi gitu ya. Kenapa saya tahan? Gitu. Karena saya kepintaran sendiri. Saya pikir udahlah tahun depan aja. Nanti ada bonanza, kata leader saya biasa awal tahun ada bonanza. Nah, saya bohongin leader saya bilang, "Oh, saya udah all out nih. Saya udah nggak perlu submit lagi lah, ini udah saya udah nggak ada lagi nih," gitu ya. Padahal saya tahu nih saya udah ada gitu ya. Udah ada orang yang mau, teman saya udah ada yang mau, udah ada yang oke, 1 juta api, udah oke banget gitu ya. Tinggal submit itu pasti issue gitu ya. Duitnya bahkan udah dititipin ke saya gitu. Saya tahan. Kenapa? Saya pikir ya waktu itu kan PCC-nya Santorini ya. PCC Santorini, Star Club-nya Paris. Kalau ke Santorini saya nggak tertarik, saya bilang. Saya udah pernah juga. Kalau ke Paris walaupun udah pernah saya tertarik. Karena ada barang-barang yang mau kita beli waktu itu ya sama istri. Terus saya ngomong sama istri, ya juga sih. Ya udah deh ke Santorini nggak usah gitu ya. Dia bilang udah pernah juga, nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Nah tapi abis dari itu saya nyesel banget. Kenapa? Bodoh sekali saya nggak submit waktu itu. Akhirnya saya baru ngerti ternyata pergi Star Club sama Prudential itu luar biasa dahsyat enaknya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nikmatin jalan-jalan sama Prudential, nanti tanya leader luar biasa gitu ya. Saya sebelum kenal Prudential, setiap tahun pasti ada jalan-jalan bareng sama keluarga. Nah kita biasa pakai tour. Turnya itu kalau teman-teman tahu namanya Wita Tour. Ini yang saya tahu ini salah satu tour terbaik yang ada di Indonesia. Kita sekeluarga selalu pakai dia gitu. Menurut saya itu udah premium banget, udah oke banget walaupun mahal tapi oke. Pasti puas. Ternyata jalan sama Prudential jauh lagi lebih enak. Jauh lagi lebih puas gitu ya. Semuanya benar-benar udah di-provide, semua benar-benar udah dilayanin. Dari situ saya nyesel, waduh, sayang waktu itu taunya kemarin ini harusnya kita submit ya. PCC itu taunya harusnya lebih enak dibanding Star Club ya, karena pencapaiannya lebih tinggi gitu kan ya. Saya udah pernah cobain rookie, tapi ya rookie ya begitu gitu kan ya. Terus udah enak sih, udah oke. Ternyata double Star Cup juga oke, lebih oke lagi bahkan. Wah, berarti ini harusnya lebih oke. Wah, harusnya waktu itu kita submit. Saya nyesel. Tapi dibanding penyesalan itu semua, satu saya pesan ke teman-teman, jangan pernah tahan case teman-teman. Saya bersyukur waktu itu case yang saya tahan, saya submit di Januari, orangnya sehat, nggak ada apa-apa. Gitu ya. Kalau sampai kita tahan, terus amit-amit dia kena resiko, itu kita dosa banget teman-teman. Gitu ya. Itu kita nahan case luar biasa, itu saya pikir-pikir saya bodoh. Saya benar-benar merasa bersalah banget. Untungnya dia sehat, nggak ada apa-apa. Untungnya nggak ada masalah. Habis itu tahun berikutnya di Januari case-nya bisa issued, aman, nggak ada problem. Kalau waktu itu ada problem aja, wah udah deh kusut gitu ya. Saya pikir-pikir saya kekanak-kanakan banget gitu, urusan begini saya tahan-tahan gitu ya. Dan waktu itu sebenarnya Tuhan harusnya udah bisa kasih saya pencapaian yang lebih gede. Saya sendiri yang membatasi diri saya buat enggak gitu ya. Nah, ya udah gitu. Akhirnya itu tahun 2017 tetap kita syukuri, kita tetap thank you ke Tuhan, thank you ke leader saya yang udah bimbing gitu ya. Ya udah, tapi dari situ saya dapat banyak pelajaran juga. Saya nggak pernah nahan case sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang udah lagi kerjain sesuatu, jangan cuma karena 1-2 kontes, teman-teman tahan, all out aja teman-teman. Jangan khawatir, bulan berikutnya gimana, tahun berikutnya gimana. Tuhan yang bawa kita ke sini, pasti Tuhan juga yang cukupin. Yang penting kita kerja all out, teman-teman. Ya, oke. Nah, dari 2017 kita jalanin Prudential sungguh-sungguh sampai sekarang ya, teman-teman. Emang kadang nggak mudah, tapi saya yakin teman-teman ini worth it buat diperjuangkan karena percepatan income-nya luar biasa. Saya udah jalanin bisnis keluarga, income-nya oke, tapi modalnya luar biasa gila-gilaan dan resikonya banyak banget gitu ya. Dan satu yang nggak akan pernah saya bisa dapat di industri saya sebelumnya, di bisnis keluarga saya sukses sendiri bersama dengan istri dan anak saya, gitu ya. Paling banter ke orang tua kita berininya aja ya. Apa bisa ngasih paling ke orang tua gitu ya. Ya kalau ke orang sekitar ya paling kalau lagi mau amal, kalau lagi mau lagi mau charity begitu doang ya. Nah, tapi kalau di sini teman-teman bisa sukses bareng sama partnernya teman-teman, sama orang-orang yang teman-teman suka, sama teman baiknya teman-teman gitu ya. Sama orang-orang yang teman-teman sayang, suksesnya bisa bareng-bareng gitu ya. Kita nggak takut tusuk-tusukan di sini gitu, teman-teman. Bisa sukses sama-sama ya. Nah, terus yang saya yakin di sini produknya tuh bagus dan berguna buat semua orang. Jadi kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan, kita bisa jadi berkat buat orang banyak, baik dari segi produk maupun dari segi bisnis gitu ya. Nah, suksesnya bareng-bareng, setuju, Bro. Nah, oke, lanjut ya. Lama banget nih ya. Nah, ini foto waktu saya wedding, foto
foto keluarga saya, ngapain sih saya kasih lihat ini gitu ya, nggak ada penting-pentingnya ya. Buat teman-teman nggak penting, buat saya ini penting banget ya. Buat saya penting banget. Foto-foto ini itu semua saya taruh di posisi yang strategis. Teman-teman kalau punya keluarga, kalau teman-teman anggap keluarga teman-teman itu segala-galanya, saya yakin teman-teman pasti akan coba all out untuk kasih mereka yang terbaik, betul nggak ya? Nah, buat saya foto-foto ini penting, gitu ya. Buat saya bisa selalu ter-remind anak saya butuh pendidikan yang baik, istri saya harus dapat penghidupan yang layak, ya. Namanya istri pasti juga punya hobi ya. Kalau istri saya hobinya beli tas. Jadi kalau kita pergi Starclub, double Starclub tuh pulang pasti harus bawa minimal 1 gitu ya. Nah, harus bisa kita provide. Karena saya lihat istri saya senang, saya juga senang gitu ya. Nah, saya harus coba yang terbaik. Jadi saya selalu tempel taruh foto-foto ini di tempat yang strategis yang saya gampang lihat. Bukan cuma sekedar lihat, di handphone pun saya taruh. Buat saya selalu teriman. Di saat saya down, saya bisa oke, kita mesti semangat gitu ya. Nah, teman-teman kalau emang udah bisa jadi foto orang tua ya, buat yang belum nikah, bisa jadi foto orang tua. Nah, buat saya ini penting. Hal-hal seperti ini penting sekali, gitu ya. Nah, oke. Teman-teman, sekian cerita hidupnya. Saya nggak panjang lebar lagi. Soalnya udah mau 11:30 ya. Saya sebentar lagi masuk ke bahan. Saya cepat aja. Bahan saya hari ini simple, tapi semoga bisa bantu teman-teman ya. Nah, nggak kerasa nih teman-teman ya. 5 bulan lagi 2022 berakhir ya. Notice teman-teman, notice ya. Nah, ini bulan Juli udah mau selesai teman-teman ya. Nah, saya tahu bisa jadi teman-teman banyak tekanan, banyak kesulitan yang kita alami dari masa pandemi 2020 ya, Maret sampai sekarang. Ya baik itu secara finansial maupun emosional ataupun spiritual, saya nggak tahu ya teman-teman. Bisa jadi teman-teman ngalamin apapun juga, saya juga nggak tahu. Kesulitan teman-teman saat ini seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya yakinkan teman-teman, apapun situasinya teman-teman saat ini, ya kita mesti tetap bisa hidup dan tetap bertumbuh di new normal ini, teman-teman ya. Kita tetap mesti bisa beradaptasi sama yang namanya perubahan. Ya, kalau kita nggak bisa adaptasi sama perubahan di new normal ini, yang ada kita punah, teman-teman. Gitu ya. Nah, saya yakinkan semua teman-teman di sini, ayo harus bisa capai semua goal yang udah teman-teman buat dari awal saat teman-teman terjun di industri ini. Di awal tahun ini mungkin udah bikin goal yang baru lagi, gitu ya. Ayo make sure teman-teman tutup tahun ini dengan perjuangan yang terbaik dan tanpa penyesalan, gitu ya. Karena waktu nggak bisa diputar balik, teman-teman ya. Kalau teman-teman berjuang all out, 5 bulan ini waktu yang cukup. Saya sekaligus ngomong begini buat diri sendiri ya, teman-teman ya. Namanya manusia itu gampang bisa down, wajar, gitu ya. Ayo balik semangat ya, jangan sampai cuman kerikil-kerikil kecil di hidup kita itu bisa ngalangin kita buat mencapai hal-hal besar yang mau kita capai, gitu ya. Kalau sampai jatuh, bangun lagi teman-teman. Don't worry ya, tetap semangat ya. Make sure teman-teman all out, kerjain yang terbaik. Make sure tutup tahun ini tanpa penyesalan ya. Itu teman-teman. Oke, kita masuk ke ini ya, teman-teman, ke slide ya. Oke. Selamat pagi. Masih pada bangun? Udah ngantuk? Pagi. Ya. Sebelum lapar, setengah jam lagi kita makan siang. Oke, kita masuk bahan ya. Guys. Oke. Ya. Oke. Judul materi saya hari ini judul materi saya hari ini sukses is simple ya, teman-teman ya. Mau sukses menurut saya itu sebetulnya caranya sederhana banget, teman-teman ya. Cuman do what's right, the right way, at the right time ya. Lakukan hal yang semestinya dilakukan dengan cara yang benar di waktu yang tepat. Dalam artian di waktu yang tepat, kapanpun itu waktu yang tepat, teman-teman ya. Jadi teman-teman benar-benar mesti melakukan hal yang harus dilakukan dengan cara yang benar ya. Nah, itu poinnya, teman-teman ya. Oke, nah pertanyaannya sebelum masuk ke materi. Coba teman-teman renungkan ya. Sebenarnya usia berapa sih? Saat ini usia teman-teman berapa sih? Gitu ya. 22, 23, 18 mungkin? Ada yang 18 tahun, gitu ya. Ada yang 30 tahun, 32, 40, ada yang 50 mungkin di sini, 60, gitu ya. Nah, berapapun usia teman-teman ya, coba teman-teman ingat-ingat ya usianya berapa tuh ya. Sama tuh sama kayak saya, 21 tahun ya. Oke. Oke ya, lanjut. Nah, berapapun usia teman-teman, saya remind teman-teman, hari ini udah 23 Juli 2022 ya. Usia berapa teman-teman saat ini? Ya. Teman-teman notice nggak? Satu hari itu, buat yang lupa mungkin ya, saya mengingatkan, satu hari itu cuma ada 24 jam.
Ya, Tuhan cuma kita kasih kita 24 jam. Sama ya semua ya. Nggak ada yang 25, nggak ada yang 26, nggak ada yang 30 jam mungkin. Semua 24 jam ya. Di sini muda-muda semua ya. 22, 20, 21 ya. Wow, luar biasa. Wah, usia keponakan ya. Ya, oke, lanjut ya. Nah, apa sih sebenarnya arti waktu itu buat teman-teman apa? Satu hari cuma 24 jam. Coba teman-teman renungin. Apakah satu hari 24 jam yang udah Tuhan kasih buat kita setiap harinya ini udah kita pakai seoptimal mungkin? Yang Tuhan udah percayakan ke kita 24 jam sehari ini udah kita pakai dengan all out gitu ya. Teman-teman mesti ingat yang namanya waktu itu nggak bisa diputar balik, teman-teman. Ya, buat sebagian orang yang menurut mereka waktu itu berharga, rata-rata mereka pasti akan all out. Saya yakin semua teman-teman di sini pasti sadar betul waktu itu berharga. Makanya saya yakin semua teman-teman di Legacy semuanya pasti udah kerja dengan optimal. Betul ya? Karena waktu 24 jam itu terlalu berharga buat kita pakai buat hal-hal yang nggak produktif, buat hal-hal yang negatif, buat males-malesan, buat jadi kaum rebahan, itu aduh terlalu berharga teman-teman buat itu gitu ya. Nah, ada pepatah ngomong kita berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Teman-teman jangan khawatir, waktu memang terbatas, tapi make sure teman-teman usahain yang terbaik, all out, kerja dengan produktif, jangan kerja main-main, karena waktu berharga teman-teman dan tidak bisa diputar balik. Ya, kalau teman-teman all out dari sekarang, capek-capek dulu sekarang, gitu ya. Nanti senang-senangnya belakangan. Di saat teman-teman achieve, teman-teman bisa kok all out senang-senang. Saya yakinkan. Teman-teman pergi sama potensial itu puas, ya. All out capai semua. Waktunya nanti pergi sama potensial, teman-teman bisa healing, puas, teman-teman ya. Waktu start club, double start club, PCC, teman-teman akan puas buat liburan ya. Jadi make sure teman-teman capai waktunya yang terbaik, gunakan waktunya yang terbaik sekarang, gitu ya. Benar-benar all out. Teman-teman akan lihat nanti hasilnya. Nanti teman-teman akan bersyukur sekali, gitu ya. Kalau teman-teman bisa pakai waktunya dengan yes, spend today, fight tomorrow, yes, gitu ya. Nah, benar-benar all out ya, harus bisa pakai waktu dengan lebih optimal. Karena banyak dari kita nggak sadar, kita pakai waktu itu kadang-kadang, kan hari ini udah prospek satu, gitu kan. Padahal waktunya masih banyak. Coba kerja yang lebih produktif. Kalau emang belum bisa ketemu orang, teman-teman bedah bang nama lah atau apa, teman-teman kerjain yang produktif. Jangan nonton Netflix terus, jangan cuma liatin TikTok, Instagram, jangan cuma liatin itu teman-teman ya. Nggak bakal kemana-mana. Itu hiburan ada kapanpun. Teman-teman bisa lihat nanti. Don't worry gitu ya. Jangan takut FOMO ya. Jangan khawatir teman-teman. Itu nggak kemana-mana kok. Gitu ya. Oke. Nah, saya remind waktu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman juga nggak usah khawatir. Saya tekankan sekali lagi. Jangan khawatir. Buat teman-teman yang masih mau berubah, 5 bulan itu saya yakinkan itu waktu yang cepat. Waktu yang cukup buat teman-teman. Waktunya mungkin bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang panjang juga, tapi ini cukup ya. Buat teman-teman yang mau berubah, yang pengen capai semua impiannya, saya yakinkan yang penting kita all out, kerjakan dengan cara yang benar. Ini semua pasti cukup waktunya ya. 5 bulan ini cukup. Oke. Nah, hari ini saya cuma sharing yang simpel-simpel aja. Saya sharing pengalaman saya dari agent sampai sekarang, apa yang saya dan istri saya dan tim saya lakukan. Gimana caranya kita bisa tetap on track sampai hari ini capai apapun yang kita mau capai gitu ya. Nah, sebetulnya menurut saya jalanin Prudential itu teman-teman ya mudah sebetulnya. Jalanin Prudential mudah. Tapi yang penting jangan digampangin teman-teman. Gitu ya. Jangan disepelein gitu. Jalanin Prudential itu basically mudah banget. Kenapa? Semuanya udah di-provide. Bahkan kita dianjurkan di sini buat menyontek gitu ya, buat contek gitu loh, buat tinggal ngikutin aja gitu ya. Semuanya gampang di sini itu semuanya mudah. Jalanin Prudential tuh mau sukses di Prudential tuh mudah. Yang penting kita jangan gampangin. Gampang deh, besok aja kita tunda semau mau kita. Yang penting jangan begitu ya. Nah, kita pasti bisa sukses kok di sini teman-teman ya. Yang penting kita kerjain segala sesuatu itu pakai hati ya. Kita all out. Jangan disepelein gitu. Once kita menyepelekan Prudential juga akan menyepelekan kita. Gitu. Yang penting kita taruh hati kita di sini kerja sungguh-sungguh ya. Nah, oke, ini saya bagi tips ya teman-teman. Yang simpel-simpel aja. Bentar, nggak bisa lihat. Oke, nah ini teman-teman. Yang pertama ya. Yes, simple, gampang teman-teman ya. Ini tenang. Semuanya caranya mudah.
saya nggak hari ini nggak bagi yang rumit-rumit, saya bagi yang sesimpel mungkin, gitu ya, gitu. Pastiin kita punya why yang jelas, ya. Sebelum kita jalanin industri ini, pastiin teman-teman harus punya why yang jelas. Saya yakin di agensi teman-teman semua pasti bikin goal setting ya. Semua bikin ini ya, apa namanya? Leader teman-teman pasti nanyain ya, impian apa? Macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang teman jalan-jalan, ada yang pengen punya rumah impian, ada yang pengen punya mobil impian mungkin ya, ada yang mau punya mau jalan-jalan kemana, saya nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Tapi saya yakin semua dari kalian pasti bikin. Saya juga bikin soalnya gitu teman-teman. Nah, kita pasti bikin ini namanya resolusi awal tahun atau mungkin waktu pas kemarin baru join di bulan berapa, pasti di briefing sama leadernya, dijelasin sama leadernya buat bikin ditanya impiannya apa gitu ya. Nah, goal apa sih yang mau kita capai di tahun ini gitu ya, achievement apa yang mau kita capai gitu ya. Nah, teman-teman pastiin teman-teman selain ini, teman-teman juga pahamin ini gitu ya. Production club kita gitu ya, pastiin teman-teman paham gitu ya. Apa aja sih yang kita bisa capai di sini gitu. Prudensial tuh bisa kasih apa aja sih ke kita? Kalau kita aja nggak ngerti, Prudensial bisa kasih apa aja ke kita, baik itu dari segi uang, dari jenjang karir, sampai skema bisnisnya, maupun sampai pencapaian jalan-jalan ya, kita nggak bakal capai apa-apa teman-teman. Gitu. Make sure teman-teman paham ini, gitu ya, pahamin ya. Make sure teman-teman punya why yang jelas, gitu. Nah, teman-teman sampai detik ini saya juga masih sering konsul sama leader saya ya, bahas gitu ya, awal tahun, tengah tahun, akhir tahun gitu ya, biasa kita ngobrol private. Bahas hal-hal yang personal, impian-impian saya yang personal, nggak cuma yang di Prudential gitu ya. Saya bahas mulai dari sekolah anak-anak mau di mana, mau yang kayak apa, mau nambah properti apa, mau nambah aset apa, pengen liburan kemana gitu ya. Berapa lama sih saya mau capai itu saya utarakan gitu. Saya bahas sama dia. Kenapa? Saya tahu leader saya itu support sekali. Gitu ya. Jadi teman-teman cari leadernya ya, bahas lagi gitu. Nah, buat teman-teman, kenapa sih kita mesti punya impian yang jelas gitu ya. Saya sama istri juga sering banget bahas ini karena yang namanya impian, goal itu bisa aja berubah gitu ya. Visi itu mesti kita pertajam terus gitu teman-teman ya, visi ke depan ya. Gue lihatnya udah males gitu ya. Pastiin kita review berkala goal kita teman-teman. Kalau kira-kira hari ini goal yang teman-teman udah pernah buat sebelumnya mungkin mobil impian, tapi nggak bikin teman-teman termotivasi buat usaha lebih, kayaknya perlu dicek ulang, perlu direview lagi. Kita perlu goal-goal yang membakar semangat kita buat kita bisa capai teman-teman ya. Nah, kita ini saya tekankan ke teman-teman, kita ini bukan agent. Kita ini pebisnis Prudential. Yang namanya pebisnis itu harus jelas, harus tahu, harus punya visi yang jelas ke depan mau apa, mau dibawa kemana ini, gitu ya. Bahkan dulu saya di agensi itu 2018 awal dibikinin acara bikin namanya vision board ya, karya buat apa sih bikin gitu ya. Yang ternyata dari saat itu sampai sekarang saya nggak pernah lepas. Setiap tahun saya anjurkan semua tim saya harus bikin. Kita bikin bahkan bareng-bareng. Mau yang saya baru rekrut di bulan 6, bulan 7, siapapun itu, saya pasti akan ajarkan mereka, saya akan sharing ke mereka bahwa mereka penting buat punya ini. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sesimpel itu, teman-teman, tujuannya ini tuh buat apa sih? Saya selalu bikin ini tuh buat kita benar-benar ke-remind, teman-teman. Di saat kita down, di saat kita capek gitu ya. Kadang-kadang ya manusia wajar ya, bisa capek. Entah karena aktivitas, entah karena kehidupan keluarga, atau apapun itu. Di saat saya lihat impian saya yang memang benar-benar membakar semangat saya balik, ya saya bisa comeback. Gitu. Karena apa saya mesti bisa punya begini sih? Karena ini bisnis saya. Saya sadar betul ini bisnis saya. Leader saya juga selalu mengingatkan bahwa ini bisnis, ini bisnis, ini bisnis. Namanya kalau ini bisnis dan ini bisnis saya, kalau saya aja lemes, bisnis saya gimana kabarnya? Udah pasti ikutan lemes. Jadi saya harus bisa tetap jaga semangat saya dengan hal-hal yang saya mau capai ke depan yang benar-benar bisa membantu saya keep on track gitu teman-teman ya. Nah, make sure teman-teman nanti coba sambil review lagi sama leadernya. By the way, ini ada satu video, saya play dulu ya. Kalau suaranya keluar, tolong kasih jempol. Keluar? Suara? Suara?
Nggak keluar ya? Udah keluar kok terakhir. Keluar kok terakhir. Oh, keluar ya? Oke. Ya, tadi keluar. Oke. Oke. Keluar ya suaranya tadi? Apa enggak? Keluar, aman ya. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Yang poin kedua. Cuma 3 poin teman-teman hari ini. Jadi cepat ya. Oke, when the why is clear, the how is easy teman-teman ya. Nah, by the way, ya saya ingetin lagi ya teman-teman. Buat teman-teman yang baik agent maupun leader, yang why-nya merasa belum kuat, merasa nggak yakin apakah ini benar apa enggak, coba kontak leadernya lagi. Gitu ya. Coba konsul, coba ngobrol sama partner teman-teman gitu ya. Penting buat kita temuin why yang kuat. Ini jadi bahan bakar kita di saat kita lagi down. Karena kita nggak bisa terus-terusan ngarepin semangat dari orang. Kalau kita nggak sanggup menyemangati diri kita sendiri untuk mencapai impian-impian kita yang kita anggap penting, kita nggak bakal bisa capai teman-teman. Gitu ya. Oke, pastiin ya. Make sure why kita kuat. Kita tuh berjuang buat siapa? Buat pasangan kah? Buat istri kah? Buat suami? Buat anak? Buat keluarga? Buat diri sendiri? Buat orang tua? Mungkin gitu ya. Gitu. Nah, apa sih yang kita mau capai dalam waktu singkat maupun dalam jangka waktu panjang? Coba. Di saat itu semua udah clear, caranya mah gampang teman-teman. Itu semua teknis, saya yakin di Legacy Inc. semuanya udah diajarin. Itu semua bisa dipelajari, don't worry. Yang teknis teman-teman gak usah khawatir ya. Pasti udah di-provide dari agensi teman-teman dan leader teman-teman sendiri pasti juga bisa kasih yang terbaik ya. Bahkan di Prudential tuh udah ada sistemnya teman-teman, nggak usah pusing. Semuanya udah dikasih, tinggal nyontek, tinggal duplikasiin ya, gitu ya. Tinggal kita cari pola yang cocok sama kita. Basicnya semua udah dikasih teman-teman ya. Nah, hari ini yang saya remind semua hal-hal yang basic ya. Tapi hal-hal basic ini tidak boleh tidak dilakukan kalau kita mau sukses teman-teman di sini ya. Kalau kita mau capai semua impian kita, hal-hal yang basic ini justru malah harus kita kuasai dengan baik, teman-teman ya. Nah, inilah yang saya selalu tekankan ke tim saya, bahwa ini semua itu penting sekali ya. Nah, how to achieve your goal. Oke, nah tuh, simple kan teman-teman ya. Ngapain sih bikin bank nama? Saya sampai detik ini, tahun 2022 ini, dari 2017 sampai detik ini, saya make sure bank nama saya selalu diperbarui. Saya pasti akan selalu buka-buka market yang baru, ya. Saya akan cari market yang baru, baik untuk prospek maupun rekrut, ya. Lalu kemudian juga saya cek buat gimana caranya kita bisa dapat referensi, repeat order, itu semua dari bank nama. Saya bisa tetap on track karena semuanya tercatat dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, oke, jadi saya nggak pernah bingung. Besok meetingnya sama siapa ya? Saya udah tahu. Kalaupun ada yang di reschedule, saya nggak pusing. Kenapa? Cadangannya ada banyak. Saya bisa ketemu banyak orang, gitu ya. Nah, make sure teman-teman buat bank nama. Jadi jangan pernah disepelein. Dulu saya pernah disuruh buat bank nama tahun 2013. Saya nggak buat. Dari saya nggak buat bank nama itu udah berentet teman-teman. Saya nggak jadi apa-apa juga tahun itu gitu ya. Dan berikutnya bahkan sampai 2017 di saat saya buat baru jadi something gitu ya. Baru lumayan teman-teman. Ya. Lalu kemudian
nggak usah pusing bikin bank nama ya, buat teman-teman yang baru nggak usah pusing. Tipsnya adalah tulis aja dulu yang ada di kontak list teman-teman, di Facebook, WA, Instagram, itu saya yakin banyak banget ya. Tinggal tulis aja semua, nanti baru disortir belakangan. Jangan disortir sambil tulis, jangan. Tulis dulu semua, sortir belakangan. Nanti sambil konsul sama leader ya. Nanti teman-teman akan dapat pencerahan lah dari sana, saya yakin gitu ya. Oke, nah terus juga yang kedua adalah benar-benar teman-teman, kalau teman-teman udah bikin bank nama, ini kan udah pasti ada yang teman-teman nantinya akan approach ya, ketemuin. Bisa jadi ada yang udah closing, ada yang belum, ada yang ketunda gitu ya. Nah, teman-teman jangan kecil hati. Make sure teman-teman jaga hubungannya, ya, jaga relasinya. Dengan atau tanpa Prudential, sebelumnya mereka adalah teman-temannya teman-teman gitu ya, atau mungkin saudaranya teman-teman. Jadi jangan karena mereka belum ambil terus kita musuhin. Kita nggak tahu teman-teman ada momentumnya kapan. Yang penting kita jaga hubungan dengan baik walaupun dia belum ambil. Jaga juga konsistensi kita ya. Jadi dengan atau tanpa dia, gue tetap harus sukses di sini gitu ya. Nah, nantinya ada momentumnya di saat kita setia jalanin industri ini, mereka bisa jadi ngambil. Bisa jadi 1-3 tahun kemudian baru ke closing. Ada juga mungkin 1-3-4 tahun kemudian baru ke rekrut gitu ya. Nah, yang penting kita tetap tulus jaga hubungan sama semua orang ya. Dengan niatan baik memang mau berteman dan atau kalau saudara ya tetap jaga hubungan persaudaraannya ya teman-teman gitu. Nah, kalau buat detail cara bikin bank nama, scheduling atau mapping, saya yakin leader teman-teman juga udah jago banget ya. Langsung aja konsul lagi sama leadernya. Jadi jangan disepelein ya. Terus kita selanjutnya mesti fokus ke daily activity teman-teman ya. Fokus ke aktivitas harian. Make sure teman-teman aktivitasnya harus produktif, harus efektif, efisien teman-teman ya. Schedule-nya benar teman-teman. Satu hari ada 24 jam, manfaatin waktu dengan sebaik mungkin ya. Ikut sistem, fokus belajar. Pastiin kita nggak cuma hadir, pastiin kita taruh hati kita di situ teman-teman ya. Benar-benar kita niatan hati, kosongin gelas ya, belajar sungguh-sungguh. Jadi kita juga nggak buang waktu sia-sia di saat di kelas kita nggak ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa. Sampai waktunya nanti aktivitas, nanti teman-teman pasti bisa all out gitu loh. Kerjain dengan hati, ya, pakai hati dengan sungguh-sungguh. Hasilnya pasti beda teman-teman ya. Coba tes ya. Banyak di luar sana orang jalanin Prudential tapi nggak bisa sukses gitu. Kenapa nggak sukses? Ya karena hal-hal ini sesimpel ini dan mereka nggak kerjakan dengan pakai hati yang sungguh-sungguh gitu ya. Aktivitasnya pun setengah hati gitu. Oke, lanjut. Ada satu video lagi. Nah, ini tips buat belajar ya, teman-teman. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua,
guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan, dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, habis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan, pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti habis itu saya nggak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu, harus dijadikan habit. Jangan sampai, wah hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, habis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya, aduh ada yang kurang ya, aduh nggak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu akan merasa, duh kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi, semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu sehingga kamu pun bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Oke, lanjut ya teman-teman ya, ngebut dikit. Oke, apa namanya? Poin ketiga ya teman-teman ya. Action talk louder than words ya teman-teman. Terkadang aktivitas yang kita lakuin di sini tuh suka nggak optimal teman-teman di bisnis ini ya, gitu ya. Kenapa? Karena kitanya juga suka take for granted gitu ya. Karena merasa, oh ini bisnis nggak ada modal yang disetor, jadi ya jadi boleh, nggak jadi ya udah, jadi dikerjainnya setengah hati gitu ya. Nah karena nggak takut rugi apa-apa gitu ya. Nah padahal sebenarnya itu udah cara aktivitas yang salah banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman anggap bisnis potensial ini penting, teman-teman anggap impian teman-teman penting, jangan pikiran teman-teman taruh modal apa enggak ya. Teman-teman harus berjuang yang terbaik, mau ini
taruh modal ataupun enggak, teman-teman harus all out gitu ya. Taruh hati teman-teman di sini ya. Jangan closing boleh nggak apa-apa, kerekut boleh nggak kerekut nggak apa-apa, toh nggak pakai modal juga di sini. Teman-teman kebayang nggak sih? Kita harusnya tuh bersyukur sekali bahwa bisnis ini tuh nggak pakai modal. Kalau sampai mau jadi agent ya, teman-teman harus bayar. Diminta misalnya 100 juta. Saya yakin teman-teman nggak bakal ada yang main-main gitu jalan ini nih. Oh mau bikin agency harus store duit 10 miliar. Saya nggak yakin sih orang yang udah store duit 10 miliar itu bakal main-main. Pasti dia akan taruh hatinya di sini. Nah, jadi walaupun kita nggak taruh modal di sini, teman-teman, kita udah seharusnya kita all out. Kenapa? Karena kita mau capai impian kita lebih cepat, gitu ya. Kalau kita taruh hati kita di sini, kita udah pasti akan lakuin yang terbaik. Udah pasti kita akan sungguh-sungguh, gitu ya. Walaupun hasilnya kadang-kadang awal-awal belum kelihatan. Tapi saya yakin kan teman-teman jangan khawatir. Saya yakin Tuhan kita nggak akan tutup mata. Yang penting kita terus menabur dengan cara yang benar ya teman-teman. Nantinya kita pasti akan nuai pada waktunya Tuhan gitu ya. Yang penting kita terus menabur dengan cara yang benar. Yang penting kita terus aktivitas dengan cara yang benar gitu ya. Yang penting kita komitmen, konsisten sama yang namanya aktivitas harian ya. Jadi apapun yang terjadi kita fokus teman-teman. Setiap hari itu kita ngapain aja? Produktif nggak? Apa aja sih yang kita kerjain? Nah, fokus ke sana, komitmen, konsisten teman-teman ya. Apapun yang terjadi, udah mau closing, belum closing, atau ditunda, atau gimana pun, jangan dibawa baper, teman-teman. Sukses no baper, teman-teman ya. Make sure juga kita review setiap aktivitas kita. Kalau kita mau berhasil, teman-teman, bahkan pengen berhasil lebih cepat, make sure kita review. Kita closing, nggak closing, review. Gitu ya. Kalau nggak closing, ada yang bisa direview, apa yang kurang bagus, apa yang harus dibenerin. Kalau udah closing, ngapain review? Karena ada hal-hal yang harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan juga tetap. Kan kita mau capai impian kita lebih cepat, gitu ya. Make sure teman-teman review. Review sama siapa? Review sama leader teman-teman, gitu ya. Dan juga kita harus belajar mereview diri sendiri, gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Masuk ke video terakhir, satu video terakhir nih bentar di sini. Yo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di edisi kali ini, saya akan memberikan sebuah pandangan, gambaran, bagi orang-orang yang sudah ingin menyerah dalam hidupnya. Anda sudah lelah, Anda sudah capek, Anda sudah jenuh, Anda sudah merasa buntu. Kalau Anda ingin menyerah, tonton dulu video ini sampai selesai. Topik kali ini saya akan membahas sedikit success pivoter. Memang saya tahu bahwa menyerah itu adalah kata yang paling mudah bagi Anda yang sudah lelah. Dan kata yang paling mudah ketika Anda sudah capek. Kata yang paling mudah ketika Anda sudah stuck. Atau Anda nggak bisa lagi bertumbuh. Menyerah memang adalah pilihan yang paling mudah bagi Anda yang saat ini sedang buntu dan tidak punya jalan keluar. Menyerah terkadang sebagai sebuah pilihan yang paling cepat atau paling pintas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi terkadang jutaan orang, mereka sangat menyesal ketika mereka menyerah terlalu cepat. Terkadang mereka juga sangat menyesal yang tidak kunjung habisnya ketika mereka mengakhiri pertandingan terlalu awal. Ingat, sebuah pertandingan maraton itu 42,195 kilo. Maraton bukan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Kalau Anda kalah di kilometer kedua, tidak semestinya Anda kalah di kilometer keempat. Dan ketika Anda kalah di kilometer keempat, juga tidak menentukan apakah Anda kalah di kilometer ketujuh. Karena pertandingan belum selesai. Pertandingan masih panjang. Tetapi ketika Anda mengalami kekalahan di kilometer kedua, kekalahan di kilometer keempat, dan ketika Anda juga mengakui kekalahan di kilometer ketujuh, dan akhirnya Anda memutuskan, saya menyerah, maka your story is end. Kisah Anda sudah selesai. Dan banyak orang seperti itu.
Banyak di antara orang-orang yang mereka memutuskan untuk berhenti terlalu cepat. Padahal perjalanan masih kilometer ke-8 sampai 42. Tetapi Anda mengakhiri pertandingan terlalu cepat. Ya. Tidak semestinya Anda kalah di kilometer ke-13. Pertandingan belum selesai. Oh, saya sudah ketinggalan jauh sama teman saya. Oh, saya sudah ketinggalan jauh. Mereka sudah terlalu jauh, saya nggak bisa mengejar mereka. Belum tentu. Selama garis finish belum ditempuh, selama garis finish belum dipijak, pertandingan belum selesai. Ya. Ingat, pertandingan maraton 42 kilo. Bagaimana kalau seandainya saya kalah di kilometer ke-42? Ya sudah. Anda kalah di kilometer 42, selesaikan di maraton yang lain. Selama Anda tidak pernah menyerah untuk berlari maraton. Sedangkan kompetitor Anda mungkin saat ini dia bisa memenangkan maraton kali ini, tapi belum tentu dia bisa memenangkan lagi di maraton berikutnya. Saya beritahu Anda satu rahasia sukses yang sangat dipegang teguh oleh banyak orang di muka bumi ini. Yaitu apa? Konsisten. Orang pandai, orang kaya, orang beruntung semua kalah sama orang yang konsisten. Karena orang yang konsisten menciptakan kekayaan, menciptakan keberuntungan. Orang yang konsisten adalah orang yang tidak bisa dikalahkan. Dia hanya bisa dikalahkan oleh satu, kematian. Kalau kematian selesai. Ya. Tapi selama Anda masih bernafas, selama Anda masih bisa mendongakkan kepala Anda kembali, dan Anda masih bisa berkata, baik, saya akui kekalahan saya sekarang, tetapi saya putuskan untuk melanjutkan lagi di pertandingan berikutnya. Besar kemungkinan sahabat entrepreneur, kompetitor Anda akan menjadi stres karena ulah kekonsistenannya Anda. Sebuah pertandingan tinju juga sama. Pertandingan adalah ronde terakhir adalah ronde ke-12. Anda ronde pertama mungkin kalah secara poin, ronde kedua kalah secara poin, ronde ketiga kalah secara poin. Ronde kelima kalah poin. Secara 10 ronde Anda kalah poin. Tapi kalau Anda di ronde ke-11 Anda bisa pukul KO. Tidak ada gunanya poin yang dikumpulkan oleh lawan tanding Anda atau mitra tanding Anda itu tadi. Tidak ada gunanya. Karena Anda langsung kalah KO. Sambil satu contoh seperti salah satu petinju Indonesia terbaik saat ini, yaitu Daud Jordan. Saya barusan melihat pertandingannya di YouTube. Dia mengalahkan petinju Rusia. Anda tahu orang Rusia itu terkenal sangat ulet, sangat kuat. Tapi dia bisa menaklukkan petinju Rusia di kandangnya orang Rusia. Dan dikalahkan dengan kalah KO. Padahal petinju Rusia itu hebat. Itulah namanya konsisten. Kalau seandainya dia menyerah di ronde kelima, maka nggak ada Daud Jordan hari ini menjadi juara dunia. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang tidak pernah mau menyerah. Kalah hari ini tidak berarti Anda kalah bulan depan. Kalah bulan bertam tidak berarti Anda kalah lagi tahun depan. Kalah tahun depan tidak berarti Anda kalah lagi di 5 tahun ke depan. Ini berlaku untuk semua industri, bidang, bisnis, sekolah, apapun. Jadi sahabat entrepreneur, bagi Anda yang mau menyerah, pesan saya satu. Ingat kata-kata saya. Ingat kata-kata saya. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang yang konsisten. Meskipun orang konsisten juga pernah lelah. Orang konsisten juga pernah capek. Orang konsisten juga berkali-kali bahkan lebih sering ingin menyerah daripada Anda. Tapi dia memilih untuk bukan menyerah, tapi dia memilih untuk beristirahat sejenak. Dia memilih untuk rehat sejenak. Dia memilih untuk berhenti sejenak. Sejenak, bukan berhenti selamanya. Sejenak. Dia mengevaluasi kekalahannya. Dia merenungi kekalahannya. Dia mempelajari kekalahannya. Tapi dia tidak berhenti dari kekalahannya. Nah, itu pesan saya untuk Anda. Ya, jadi bagi Anda yang menonton video ini, Anda sudah sangat ingin menyerah. Apapun masalah kehidupan Anda, pesan saya cuma satu,
konsistenlah. Berhenti sejenak boleh, rehat sejenak boleh, cuti sejenak juga boleh, tidak ada yang salah. Berhenti sejenak juga boleh, mencari mentor yang lebih baik, mencari insight baru, wawasan baru juga boleh. Tapi pesan saya satu, jangan pernah menyerah. Ya, niscaya Anda akan menjadi the next legend. Ya, Anda akan menjadi the next hero. Anda akan menjadi the next champion maker. Anda akan menjadi the next record breaker. Memecah rekod-rekod berikutnya. Anda akan menjadi orang-orang legend di masa-masa yang akan datang. Karena Anda adalah manusia yang konsisten dan tidak pernah menyerah. Sekian video kali ini. Terus berjuang. Salam hebat, luar biasa. Oke, ya. Ini slide terakhir ya teman-teman ya. Pray plus effort equals success ya teman-teman ya. Pray for what you do, ya. Work for what you pray ya teman-teman. Nah, make sure teman-teman bawa dalam doa semua impian teman-teman ya. Pekerjaan yang kita lakukan juga dibawa dalam doa. Lalu kemudian kita kerjakan terbaik atas apa yang udah kita doain ya. Saya, istri, dan tim kami semuanya juga benar-benar coba ngandelin Tuhan sepenuhnya atas semua kegiatan kami gitu ya teman-teman. Benar-benar bergantung penuh sama Tuhan ya, bawa semua impian dan semua hal-hal yang mau kita capai ke dalam doa gitu ya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya di segala aktivitas. Make sure teman-teman percaya ya. Tuhan pasti akan kasih yang terbaik gitu ya, yang buat kita gitu ya, sesuai dengan kapasitas kita gitu. Jadi make sure kalau teman-teman mau hal-hal yang lebih baik, make sure teman-teman juga perbesar kapasitas gitu ya. Kerjakan yang terbaik, jangan ditunda-tunda gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Kadang-kadang kita nggak sukses itu alasannya cuma karena kita suka nunda-nunda pekerjaan gitu ya, tanpa kita sadari. Kita masuk ke zona nyaman, mungkin kita lagi capek gitu ya, lagi dalam tekanan atau emang lagi malas aja gitu ya, kita suka nunda-nunda. Jadi kalau teman-teman pengen sukses jangan ditunda-tunda gitu ya, ayo balik keluar dari zona nyaman gitu ya, jangan cuma di comfort zone muter-muter nggak jelas ya, karena nggak bakal ada yang namanya pertumbuhan di zona nyaman. Jadi walaupun yang namanya di proses itu nggak enak, nggak nyaman, tapi selama kita menjalani proses itu, kita perbesar kapasitas. Kita yakin kita pasti akan bisa capai apapun yang kita mau capai, teman-teman ya. Make sure teman-teman bertumbuh jadi versi yang lebih baik atas diri teman-teman dari hari ke hari ya. Make sure teman-teman benar-benar bertumbuh secara mindset, skill, dan juga knowledge, teman-teman ya. Yuk kita balik semangat ya, tadi ya, balik temuin why kita ya. Kenapa kita harus sukses? Buat siapa kita harus sukses ya? Yang kedua ya, kita pelajari how-nya. Ikutin semua anjuran leader dan agensi kita ajarin apa ya, lalu kita kerjain semuanya dengan hati yang baik, dengan sungguh-sungguh ya, kita taruh hati kita di sini, yang udah dipelajari kita lakukan dengan konsisten ya. Saya yakin teman-teman semua pasti akan sukses, pasti akan tutup tahun 2022 ini dengan lebih baik lagi. Sekian sharing dari pengalaman saya, teman-teman ya. Semoga berguna buat teman-teman, buat capai impian teman-teman ke depannya. See you teman-teman di panggung promosi dan prestasi. Ayo kita all out sampai 31 Desember 2022. Let's finish strong 2022 teman-teman ya. Nah, by the way, sebelum saya tutup, ini ada satu video terakhir. Habis ini selesai teman-teman ya. Thank you. Saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Dan seringkali kita mungkin bertanya, kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa sih seperti ini? Kenapa kok kayaknya mau sukses aja susah? Hari ini saya ingin bilang kepada kalian semua, kadang kita nggak punya jawaban atas pertanyaan itu. Tapi walaupun kita tidak punya jawaban, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus maju dalam Tuhan,
pilihan untuk terus memegang kuat iman kita. Karena pada akhirnya seperti saya bilang, mengikuti jalan Tuhan itu tidak akan mudah, tapi it's always a happy ending in the end. 19 tahun yang lalu hidup saya berubah. Pada saat itu usia saya masih 20 tahun, masih jauh sekali berbeda dengan yang kalian lihat hari ini. Masih seorang mahasiswi pas-pasan yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tangisan. Tapi di malam itu, malam yang tidak pernah akan saya lupakan. Di malam itulah Tuhan menaruhkan harapan besar dalam hidup saya. Tuhan mengajak saya untuk berani bermimpi besar. Dare to dream big. Dan di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan. Saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri. Dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus jadi orang sukses. Saya harus bisa bayar hutang-hutang saya. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan berawal dari sebuah mimpi, ternyata mimpi itu mempunyai harapan. Dan ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Dan hari ini, saya ingin bilang pada kalian semua, tidak ada yang namanya kebetulan. Kalian semua berada di sini, duduk di sini mendengarkan saya. Apapun yang pernah terjadi, apapun yang sedang terjadi, semua itu bisa berubah. Asalkan kalian masih punya harapan. Selama kita masih punya harapan, disitulah masih ada masa depan. Berani bermimpi besar, supaya kebesaran Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya mendoakan apa yang kita inginkan, tapi juga mengerjakan apa yang kita doakan. Ikut berproses di dalamnya. Jangan hanya berani bermimpi besar, tapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Milikilah jiwa yang besar untuk berproses dan melakukan dari hal sekecil apapun hal itu, sekecil apapun tanggung jawab itu. Seperti saya bilang, jangan jadi anak yang mudah menyerah. Jangan hidup dengan kekhawatiran. Salah satu ayat favorit saya dituliskan, don't worry about everything, but pray about everything. And be grateful for what your God has given you. Jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur. Bersyukurlah, masa sukses itu pasti akan datang. Di hidup ini, kadang kita harus melihat dulu baru kita percaya. Tapi dari sejak kecil, mama papa selalu ngajarin, dan kita semua selalu mendengarkan di gereja. Berbahagialah dia yang tidak melihat, namun percaya. Justru kita harus percaya dulu, baru kita akan melihat. Karena saya percaya bahwa hidup saya berubah, makanya saya akan bisa melihat mimpi-mimpi itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin setiap langkah di hidup saya, maka saya bisa melihat kebesarannya dalam hidup kita. Percaya dulu, baru kalian akan bisa melihat. Hidup memang tidak mudah. Saya masih ingat, Mama pernah menuliskan di sebuah catatan kecil, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan, dan Dia akan memberikan kamu jalan. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah adalah sebuah mukjizat. Hidup memang tidak mudah, dan berkali-kali saya menyebutkan itu. Justru karena hidup itu tidak mudah, makanya kita tidak boleh jadi orang yang mudah menyerah dan lemah. Justru karena hidup itu tidak mudah, makanya kita harus jadi orang yang kuat, orang yang tangguh, dan menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Hidup adalah sebuah perjuangan. Setiap perjuangan dibutuhkan pengorbanan, setiap pengorbanan dibutuhkan ketabahan, dan setiap ketabahan dibutuhkan keyakinan. Yakin akan kemampuan Anda, yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah di hidup Anda. Dan sekali lagi ingat, kalau saya, Mary Rena saja bisa, saya yakin dengan doa dan juga dengan usaha, kalian semua pun pasti bisa. Oke, teman-teman, thank you. See you at New York and Miami. Wow. Kasih aplaus yang luar biasa dong buat Bro Edwin dong. Yeay. Bapak Edwin. Thank you, Bang Erwin. Thank you, Ko Edwin, luar biasa. Teman-teman, thank you. Sebelum dengar sharing Ko Edwin ya, saya pikir masa lalu saya loh yang paling seru itu. Ternyata ya ada yang lebih seru ya dari saya ya.
masa lalu Ko Edwin luar biasa ya. Seringkali kita dengar hidup tuh nggak adil, bener nggak sih teman-teman? Bener teman-teman, hidup tuh nggak adil. Hidup tuh akan beri yang layak Anda dapatkan, teman-teman. Kita belajar something hari ini dari Ko Edwin ya. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu, tetapi keputusan, tindakan, habit Anda saat ini yang akanlah membawa ke masa depan Anda. Nah, Ko Edwin dulu punya keputusan dan action yang berbeda waktu 2017 dibanding 2013. Ketika Ko Edwin lakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dan berdoa dengan apa yang Anda doakan, bekerja dengan apa yang Anda doakan, akan membuat Ko Edwin melampaui batas-batas kehidupan sampai adanya hari ini, teman-teman. Tetap connect dengan Tuhan, tetap setia ketika diproses, mengisi dan mengharmoniskan dengan spouse yang dulunya nggak ada gesekan menjadi harmonis. Itu luar biasa, teman-teman. Itu yang membawa Ko Edwin sampai ke titik hari ini. Seorang pemenang bukanlah seorang yang luar biasa, teman-teman. Seorang pemenang adalah yang mengalami banyak kekalahan atau satu kekalahan telak dalam hidup, tetapi tetap bangkit dan lakukan lagi dengan cara yang lebih baik. Tadi Bro Ivan bilang, pain today, pride tomorrow. Ketika pain datang dalam hidup kita, jangan biarkan kita bawa pain itu seumur hidup kita, teman-teman. Jadikanlah pain tersebut menjadi pride kita di kemudian hari, seperti yang Ko Edwin sudah wujudkan. So, ketika kita diproses untuk membuat kita ke level lebih tinggi dalam hidup kita, ada salah satu tools yang bisa bawa, yaitu adalah grit yang di belakang saya. Passion Anda dan persisten Anda akan membawa Anda ke kehidupan yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Hari ini belajar banget dari Ko Edwin. Thank you, Ko Edwin.